banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mereka bernubuat dengan nama Yesus. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Dia bermujizat, mengusir setan. Demi nama Yesus. Yesus apa yang bilang? Pada saat itulah aku akan berterus terang. Aku tidak pernah mengenal Kristen. Aku tidak pernah mengenal Katolik. Aku tidak pernah mengenal Advent, Pantekosta, dan semuanya tidak kenal. Apa kata Yesus di situ? Dia menghakimi. Dia menghakimi orang-orang Kristen dan orang-orang yang memang Yesus. Kalian pembuat kejahatan. Ngeri nggak? Kalau Yesus saja sudah mengatakan bahwa itu adalah pembuat kejahatan, sudah ngeri. Kalau saya mengatakan Anda jahat, itu masih wajar-wajar saja. Saya manusia biasa. Tetapi ketika Yesus mengatakan kalian pembuat kejahatan, berarti neraka. Lalu tadi lari ke pembaptisan. Pembaptisan itu untuk Bani Israel, bukan di luar Bani Israel. Pembaptisan itu apa? Pembaptisan itu adalah pertobatan dari dosa. Pembaptisan ini adalah pertobatan dari dosa. Makanya Yesus ini dibaptis oleh Yohanes karena Yesus itu bertobat dari dosa. Kenapa baptisan itu datang dari Tuhan kepada Yohanes, bukan datang kepada Yesus? Karena tahu Yesus juga harus bertobat. Di Markus 1:4, ini bicara pembaptisan sekarang, Anda membawa baptisan. Markus 1:4 dikatakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Titik 2, apa yang diserukan? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Memang Israel termasuk Yesus orang berdosa. Ini kata Yohanes. Lalu tadi dikatakan di situ apa di Markus? Di Markus nomor 9-nya dikatakan, pada waktu itulah ketika Yesus mendengar ada seruan untuk bertobat, pada waktu itulah datang Yesus dari Nazaret. Buat apa datang Yesus ke Nazaret, dari Nazaret ke Galilea? Buat apa? Dia mendengar bahwa Yesus harus bertobat. Ini pertobatan ini adalah seruan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Yohanes, bahwa dia harus membaptis semua di Sungai Yordan. Itu maka pada waktu itu apa kata Yohanes? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosamu. Jadi baptisan Yohanes adalah pembaptisan pertobatan dari dosa. Maka di ayat berikutnya, di ayat 9-nya, pada waktu itulah datang Yesus mendengar seruan dari Yohanes untuk bertobat dosa dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Ngapain Yesus datang kalau dia tidak paham apa itu seruannya Yohanes? Jadi poinnya di sini, Yesus ini tadi saat dibaptis ini pertobatan dari dosa. Karena apa? Matius menceritakan begini. Lihat, Matius 3:6 dikatakan, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi jelas bahwa baptisan itu adalah maksudnya adalah pertobatan dari dosa, termasuk Yesus. Karena apa? Tadi dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis di Sungai Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Lalu apa dikatakan? Ketika seluruh orang banyak termasuk Yesus di sana. Ya kan, mereka orang banyak. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, ketika itu juga Yesus juga dibaptis. Ketika Yesus dibaptis dari pertobatan dosa, dia berdoa. Orang yang berdosa ini pasti berdoa. Apa dia bilang? Kata, ketika seluruh orang banyak telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Kepada siapa berdoa ini? Kepada Bapa, kepada Tuhannya. Makanya Yesus ini punya Tuhan. Jadi bicara pembaptisan adalah pertobatan Yesus sebagai manusia hamba Tuhan yang tunduk patuh kepada firman Tuhan yang datang kepada Yohanes. Yohanes, kau seru semua. Semua seru untuk bertobat. Bertobat dari dosa. Lalu Yesus datang. Dia datang. Kenapa? Yesus datang mendengar firman Tuhan. Makanya pada saat ada narasi bahwa ketika Yohanes mempersilahkan Yesus membaptis, Yesus bilang apa? Biarlah hal ini terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa kehendak Allah ini?
Dia tahu bahwa kehendak Allah ini bahwa semua harus bertobat untuk dibaptis. Firman Tuhan yang datang kepada Yohanes yang harus digenapi menurut Yesus apa? Baca di Lukas 3 ayat 26. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes. Ini firman yang harus digenapi menurut Yesus. Firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes kepada saudara Yordan dan menyerukan. Inilah firmannya. Bertobatlah. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Ini firman Tuhan yang Yesus katakan harus digenapi oleh Yohanes. Makanya sebentar lagi. Makanya saya bilang, Yesus ini dibaptis dari pertobatan dari dosa. Inilah firman Tuhan yang harus digenapi. Yesus tidak berani membaptis Yohanes karena pembaptisan ini datangnya firman Tuhan kepada Yohanes. Gampang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gurunda, maaf Gurunda ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut. Saya monitor sambil bikin sambal terasi. Iya, baik. Selamat pagi Bang Juma. Iya, pagi. Ya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Masya Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua abang-abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, lanjut. Terima kasih Pak Baal. Iya Pak Baal ya. Ya, terima kasih Pak Baal. Ya, di sini bukan bermaksud Yesus itu datang untuk dibaptis itu. Jadi dia bermaksud di situ bahwa memang harus menjalankan sebagaimana yang telah ditentukan gitu ya. Kalau kita melihat dari 13 ya, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Nah, di sini kita bilang, engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, demikianlah. Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Elohim. Dan Yohanes pun membaptis. Jadi, Pak Baal tadi mengatakan bahwa dia... Ketawa juga saya kalau melihatnya kalau dicopot-copot begitu ya kan. Nah, apakah yang dimaksud adalah Kristus adalah orang yang berdosa di dalam hal pembaptisan ini? Tentu tidak, sebab sudah dicegah oleh Yohanes sendiri bahwa orang kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya, tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Nah, itu seharusnya seperti itu. Nah, itu semua supaya berjalanlah sesuai dengan cerita. Nah, tentang kebaptisan tadi itulah keuntungan bagi bangsa-bangsa yang lain yang akan menerima baptisan itu, karena terkait di Yohanes 3 ayat berapa tadi ya? Yohanes 3 ayat 5 tadi, bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Nah, jadi baptisan itu lahir baru kalau menurut pengajaran Kristen, dan roh itu adanya pencurahan Roh Kudus itu sesudah dia bangun sudah menjadi manusia baru. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, barang siapa yang tidak dibaptis dengan air dan pencurahan Roh Kudus tidak masuk ke dalam kerajaan. Makanya harus menerima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, maksud daripada baptis itu menjadi manusia baru. Yang dimaksud di situ aja orang-orang yang menerima Kristus di era penginjilan itu harus menerima baptisan. Ya, baptisan itulah bukti tanda yang percaya kepada anak Allah. Ya, orang yang tidak melakukan itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, itu yang dimaksud di sini tentang baptisan. Buktinya bangsa-bangsa lain itu hanya mereka yang menerima baptisan itu. Ya, kalau Pak Baal menerima tentang itu, ya silakan, boleh menjadi bagian daripada bangsa Israel. Tapi kalau tidak, mohon maaf, itu yang katakan tadi di Mazmur 81 ayat 9 bahwa memang orang-orang yang punya Tuhan bangsa-bangsa asing itu tidak dikenal oleh Elohim bangsa Israel. Nah, saya rasa lanjut, Bang Juma mungkin mau dilanjut, silakan Bang Juma, silakan.
Terima kasih Bang ya. Silakan Bang, silakan. Anda yang kuasai materinya, lanjut sedikit. Oh, iya. Oke, jadi inilah saya bilang. Ketika Yohanes di Matius 3 nih, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ini perikopnya jelas ya, kita tidak boleh comot-comot ayat di sana. Ketika maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yohanes apa? Mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, biarlah hal ini terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yang kita kaji di sini, apa sih kalimat yang mengatakan menggenapi seluruh kehendak Allah ini apa? Yesus bilang, kaulah yang membaptis karena harus digenapi seluruh yang kehendak Allah. Nah, kehendak Allah ini adalah semua perintah, semua instruksi, semua apapun yang datang dari Allah harus digenapi. Nah, apa sih yang harus digenapi sehingga Yesus menyuruh Yohanes yang membaptis? Karena firman Tuhan, perintah Tuhan datang kepada Yohanes, ini yang harus digenapi. Seandainya firman Tuhan ini datang kepada Yesus, Yesuslah yang harus menggenapi. Karena berhubung ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Yohanes, Yohanes yang menggenapi. Inilah begitu cerdasnya Yesus. Tidak mau dia untuk membaptis. Apa firman Tuhan? Baca di Lukas 3 nomor ayat 26. Firman Tuhan Allah kepada Yohanes. Nih lihat. Firman Tuhan kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes kepadanya. Apa firmannya? Firman Tuhan kepada Yohanes, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah mengampuni dosamu. Jadi baptisan ini, kalau Anda mengatakan kembali kepada manusia baru, tidak masalah. Tetapi kehidupan yang baru di sini apa? Dia bersih dari dosa. Makanya salah satunya bertobat. Bukan percaya Yesus Tuhan. Bukan percaya Yesus disalib. Tetapi di sini firman Tuhan yang harus digenapi bertobat. Ingat, bukan disalib. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Lalu apa? Ketika Yesus datang mendengar firman Tuhan itu, dia datang dari Galilea. Kenapa kok jauh-jauh datang dari Galilea dia? Karena dia mendengar seruan firman Tuhan yang datang kepada Yohanes tentang apa yang harus digenapi, yaitu bertobat dari dosa. Jadi poinnya di situ, teman-teman. Itu aja mungkin Gurunda, maaf saya terlalu ini. Silakan Gurunda. Dari saya mutjul Gurunda. Kenapa jadi gitu ya? Harusnya dilanjut. Jangan mute Baal, lawan gua Baal. Yuk. Kan Gurunda. Baal, jangan mute, lawan gua. Gua naik ini. Aduh, sabar. Karena Gurunda, Masya Allah. Luar biasa nih, banyak nih murid-murid Gurunda. Sebenarnya bukan saya yang dilihat. Sebenarnya Gurunda naik, langsung semua naik. Luar biasa Gurunda ini. Benci tapi rindu. Silakan Gurunda. Gua naik, mau lawan Baal. Ya, jadi baptis itu tradisi Yudaism melalui Nabi Yohanes atau Yahya Pembaptis. Sedangkan Ngomong kosong saja, binatang kau. sedangkan Yesus itu tidak pernah membaptis satu manusia pun. Ada dua data di dalam Anak iblis. ada dua data di dalam Memutar balik kebenaran. ada dua data di dalam Memutar kitab. balik kebenaran. Gampang toh, tinggal dipencet nyawamu lepas. Gitu. Jadi ada dua data yang digunakan oleh saudara kita Kristen di dalam Bibelnya mereka, dan dua-duanya itu adalah sisipan. Yang pertama adalah Markus 16 nomor 16, dan yang kedua Matius 28 nomor 19. Sedangkan Yesus itu betul memang dia akan datang, tetapi dia akan membaptis. Nanti baptisnya bukan pakai air, tapi pakai api. Orang kalau dibaptis pakai air, maka dicelup di air. Tapi orang kalau dibaptis pakai api, dicelup di Bunda Mila mana Bunda Mila? air ketuban kuda, bukan. Dicelup di api. Jadi Yesus nanti akan datang mencelupkan orang-orang Kristen di api. Lukas 3:16 itu. Nah, selama ini yang kita lihat,
Kalau melihat daripada Yohanes Pembaptis itu dalam satu nama saja, yaitu Elohim atau Bapa. Yohanes tidak pernah membaptis 3 nama. Itu hanya sisipan yang muncul belakangan. Nah, ini yang dipakai oleh orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen ini adalah, mohon maaf, mereka menyembah dewa dari Athena dan juga Romawi, yaitu dewa Bapa, dewa Anak, dan dewa Roh Kudus, Roh Suci atau hantu suci. Itu fakta, itu real. Kenapa bisa begini? Karena Kristen itu adalah kelompok yang tidak diberi barang-barang kudus dan tidak diberikan mutiara oleh Yesus. Yesus berpesan kepada orang Yahudi muridnya, jangan kamu memberikan barang-barang kudus kepada anjing dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Jadi pandangan Yesus terhadap orang-orang Roma Yunani itu seibarat anjing dan babi. Bagaimana mungkin Kristen memiliki mutiara? Bagaimana mungkin kemudian Kristen memiliki barang-barang kudus? Sedangkan orang-orang Farisi saja yang menolak Yesus itu dilarang diberikan. Nah, Kristen ini dari mana asal usulnya? Ya, dari orang-orang yang membenci Yesus. Makanya mereka tidak memiliki ilmu sedikit pun tentang agamanya mereka terhadap akarnya. Mereka hanya terdoktrin dan terdogma. Matius 7, nomor 6, kata Yesus kepada muridnya, jangan kau berikan barang-barang kudus. Kalau barang kudus ini ada di Kristen, boleh dong kita tahu apa barang kudus yang ada di Kristen. Sedangkan barang kudus itu, di tengah-tengah kaumnya Yesus, itu seperti kaki dian, kemudian sinagoge, kemudian 2 loh batu, dan seterusnya. Di Kristen tak ada itu. Tidak ada kemudian barang-barang kudus di Kristen. Sedangkan kalau berbicara mengenai barang kudus, bagi orang-orang tertentu itu tidak akan pernah bisa mereka miliki. Karena melihat kemudian Roh Kudus itu sama halnya cari mati. Karena ada barang kudusnya orang Yahudi itu yang tidak bisa kemudian dilihat oleh suku lain atau bangsa lain. Kapan mereka melihatnya maka mereka akan mati. Dan barang kudus yang dimaksud itu betul-betul barang. Bukan majas itu. Itu betul-betul barang. Barang kudus yang tersimpan di bait suci. Itu tidak boleh diberikan kepada orang Kristen. Makanya di dalam rumah ibadahnya orang Kristen bukan barang kudus yang ada. Justru barang-barang yang dikutuk oleh Elohim. Seperti salib, patung. Itu barang-barang dikutuk. Bukan barang-barang yang kudus. Kemudian mutiara yang dimaksud Yesus itu adalah ilmu pengetahuan, kecerdasan tentang Tuhan. Sedangkan Kristen ini tidak diberikan kecerdasan tentang Tuhan. Saya kira begitu, silakan. Oke. Terima kasih Bang Juma. Selamat, ini baru kita ketemu di sini Bang Juma. Iya. Oke, baik. Terima kasih buat penjelasannya ya. Nah, ada suatu harta yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh Yesus Kristus ya. Bahwa engkau tidak menyembah Bapa lagi, menyembah Tuhan di Yerusalem atau di gunung. Saatnya tiba, kata Kristus. Saatnya tiba. Engkau bukan menyembah lagi di Yerusalem. Jadi sudah tidak diprioritaskan tentang Yerusalem sesudah kedatangan Kristus. Saatnya tiba katanya. Bahwa engkau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi tidak terikat dengan bait suci. Tetapi bait suci yang dimaksud adalah lagi yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di mana ada Kristus, disitulah dikatakan bahwa Kristus itu adalah baitnya Elohim. Yerusalem baru itu Kristus. Tubuh Kristus itu adalah sebagai baitnya Elohim. Sebab ada di Yohanes 2 ayat 29 sampai 21 di situ mengatakan bahwa rombat bait Elohim ini akan kubangun dalam 3 hari. Nah, artinya tubuh Kristus itu adalah baitnya Elohim. Maka kedua-duanya, makanya disebut kalau penyembahan dalam kekristenan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran harus menyertakan nama Yesus dan Kristus. Karena Kristus itu sebagai tubuh jasmani yang hidup sebagai baitnya Elohim ya, karena ia tidak berkenan dengan bait
suci yang dibuat tangan manusia lagi ya. Tetapi bait yang sebenarnya adalah tubuh Kristus ya. Dari situ kita tahu. Jadi barang siapa yang tidak disertakan Yesus Kristus, maka mereka tidak menjadi bagian di dalam. Makanya dikatakan dibaptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah perjanjian yang baru. Nah, kalau melihat tentang penyaliban, ketika ia menyatakan sesuatu, waktu ia mau diserahkan, waktu ditangkap, dan ia mengatakan tentang darah dan dagingnya gitu. Ya, menjadikan sebuah peringatan akan dia ya. Ini roti ya, ini daging darahnya yang yang harus diperingati tentang kematiannya. Nah, itu harus sejalan semua, bahwa baptisan itu memang benar-benar penyaliban itu, pencurahan darah itu memang benar-benar ada, sudah dinubuatkan sebelumnya. Ya, bahwa inilah sebagai peringatan darah dan dagingku katanya ya, yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Jadi kalau kita menolak itu, menolak perkataannya sudah dinubuatkan sebelumnya, itu penyesat ya, ya. Dia sudah menubuat, orang pun menolak tentang penyalibannya, penyesat, karena Kristus sendiri sudah menyatakan sebelumnya ya, bahwa inilah perjanjian baru akan darahku ya, perjanjian baru akan darahku ya. Dia mengatakan di situ bahwa menjadikanlah sebagai peringatan akan aku ya, waktu dia merayakan itu namanya ya, perjamuan kudus itu yang. Jadi memang betul ada penyaliban, tentang ada pencurahan darahnya gitu. Jadi kalau Bang Juma bukan karena disalib, dia tidak ada disalib, dia sudah sebelum dia ditangkap sudah dinyatakan akan pencurahan darahnya itu harus digenapi begitu. Gitu Bang Juma. Ya, simpel dari saya Bang, apakah Yesus memberikan barang-barang kudus kepada orang Roma dan Yunani? Jika kalau kita hanya berpatok kepada satu ayat saja, maka kita akan sesat tentang itu. Nah, ketika di Yohanes 28 ayat 19 menyatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, karena itu ada penolakan dari bangsa Israel tentang keselamatan bagi mereka, makalah dibuatlah bangsa-bangsa lain itu menjadi bagian dari perjanjian baru itu bagi mereka yang percaya akan Kristus. Yang tidak percaya tidak menjadi bagian dari bangsa-bangsa lain itu yang menjadi bagian dari Israel. Apakah Yesus memberikan barang-barang kudus kepada Romawi dan Yunani? Tidak. Barang kudus Izin dulu apa Bang yang ya. dimaksud? Kandito, Barang kudus apa yang Assalamualaikum dimaksud? bukan. Kandito. Apakah tabut perjanjian Sabar. yang dimaksud? Kandito. Monitor. Ya, lanjut. Tidak, tadi doubling Abang. Assalamualaikum. Lanjut. Apakah Yesus memberikan barang-barang kudus kepada Roma dan Yunani? Itu dulu selesaikan. Ngarang cerita itu gampang. Kalau mau film India juga bisa. Pijakan awal dulu Bang, pijakan awal. Yesus berpesan jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing. Pertanyaannya, apakah Yesus memberikan barang-barang kudus kepada Roma dan Yunani? Itu dulu. Ya, coba dinyatakan dulu barang-barang kudus itu yang dimaksud adalah firman-firman Elohim ya. Firman-firman Elohim ya, barang kudus ya. Nah, apakah Yesus memberikan kepada Roma Yunani? Ya, dia sudah mengatakan di Matius 28 bahwa kepada bangsa lain. Saya ulang lagi. Dia menyuruh murid-muridnya, pergilah dan jadi itu sesudah penolakan kan, sebelum ia ditangkap atau sebelum dia menjalani penyaliban, ada dia mengatakan demikian. Tetapi sesudah mau waktu dia naik ke surga, dia menyatakan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dari situlah akan diberikan. Boleh saya cari di mana saya bisa temukan bahwa yang keluar dari kubur itu mengaku kalau dia Yesus, Bang? Ya, silakan. Enggak, saya bertanya sama abang ini. Adakah oknum itu mengaku aku Yesus?
keluar dari kubur, Mm-mm. ya boleh. Karena Iya, di apa yang mana ada tertulis? di Alkitab boleh. Di mana tertulis, Bang, bahwa dia mengaku aku Yesus? Di mana itu? Ya, dia mengaku kepada Paulus, saya dengar. Saya Oh, ayatnya saya kepada tidak- Paulus. Yang saya tanya Yesusnya, Bang. Adakah Yesus memberikan barang-barang kudus kepada Roma dan Yunani? Karena yang berkata jangan kau berikan mutiara, jangan kau berikan kemudian barang kudus kepada anjing dan babi, itu kan Yesus. Anda membawa narasi Matius 28. Nah, saya tanya, apakah itu Yesus? Apakah Iya, ada pengakuannya iya, aku betul. Yesus? Iya betul, karena dia sudah menampakkan diri kepada muridnya mengatakan bahwa lihatlah tangan dan lambungku, karena hantu tidak memiliki daging seperti yang ada padaku. Lihat, Apakah dia mengaku Yesus, Bang? betul, bahwa Di mana lihatlah. dalilnya dia mengaku Yesus? Waduh, inilah dia. Inilah dia yang selalu Bang Juma ini tidak mengerti kan. Nah, dia rabalah. Lalu siapa yang disalib selain dia? Itu diraba Iya kan? karena orang-orang di situ menganggapnya hantu. Iya, Nah, iya. dia Karena dia tidak dianggap Yesus, Bang. Dia dianggap hantu. jadi dia sudah berkata beginilah. Apa dia Lihatlah, bilang? Thomas, jangan lagi tidak percaya. Lihatlah dan rabalah. Berbahagialah mereka yang percaya tetapi tidak melihat, tanpa melihat gitu. Nah, itu Iya, Thomas maksud melihat dia. maksud Rabalah. saya, Bang. Lah, Maksud rabalah saya, dan peganglah, rabalah. Dan mereka maksud sudah saya bukti bahwa dia itu Yesus, dia mengaku Yesus itu di mana, Bangku? Ya, ketika dia mengatakan lihatlah tanganku dan kakiku yang sudah dipakai. Iya, aku bukan hantu. Ya, karena Lihatlah. mereka bingung Bang Juma, karena mereka melihat dia bingung gitu ya. Jadi mereka tidak percaya gitu kan. Jadi katanya berbahagialah kamu yang percaya tanpa melihat gitu katanya. Lihatlah tangan dan kakiku. Itu bukti-buktinya bahwa memang dia yang bangkit itu, ada bukti. Apa buktinya bahwa itu Yesus, Bang? Apa buktinya Iya, bahwa itu Yesus? bukti bahwa apa yang telah pernah dikatakannya bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah, Oh, itu bukti-bukti tidak pernah bahwa Yesus dia- sampaikan. Itu Yesus tidak pernah sampaikan kepada angkatan benar. Itu dia sampaikan kepada angkatan jahat. Ya, sudah didengar oleh murid-muridnya. Makanya Mereka- murid-muridnya tidak percaya. Ah. Makanya mereka menganggapnya setan, hantu, pneuma. Iya, justru itu makanya dia menunjukkan bahwa tangan dan kakiku. Ya, Lihatlah, inilah aku, kasihlah aku ikan goreng kan? itu hal-hal lain nanti itu. Oh, enggak, Lihatlah dia bahwa ingin membuktikan kalau dia ini bukan hantu. bahwa padaku benar-benar ada daging gitu katanya. Ya, Iya, tidak. bukan hantu. Iya. Bukan hantu, aku ini bukan hantu. Iya. Nggak usah kau takut, saya ini bukan hantu. Lalu diperintahkan orang-orang itu pergilah ke seluruh bangsa kan? Jadikan Nah. seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini siapa ini? Ya, sudah beberapa hari dulu tadi. Jadi buktinya dia kan terangkat ke surga dengan awan-awan kan gitu, ya. Dengan awan-awan diketahui oleh beberapa ratus orang, murid-muridnya juga, orang-orang Nah, itu Nah. kalau yang itu memang betul dia terangkat ke surga, iya itu memang betul. Iya, tapi dengan mata telanjang mereka melihatnya kan? Iya itu menurut kesaksian-kesaksian kan begitu. Nah sekarang Iya, permasalahannya, Iya. adakah Yesus memberikan mutiara kepada babi? Kan itu poinnya. Itu jangan kita berpatokan dengan ayat 1 karena itu sebelum ia disiksa. Itu jangan berpatokan di sana, Pak. Karena pernyataan untuk pergi ke bangsa lain itu sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati gitu. Karena yang keluar dari kubur ini juga tidak memberikan mutiara. Tidak ada mutiara yang diberi. Mutiara apa yang diberikan kepada mereka? Nggak ada. Iya. Dan juga tidak ada juga kemudian barang-barang kudus diberikan kepada mereka. Iya. Itu yang dimaksud barang kudus yang adalah mereka yang akan melakukan kehendak Elohim. Kan gitu. Lah, nggak ada kayak gitu, Bang. Orang-orang Itu barang Yahudi, orang-orang Yahudi barang kudus itu semisal kaki dian, 2 loh batu, bait suci, sinagoge,
Itu barang-barang suci. Oh tidak Bang Juma, itu sudah terpatahkan di saat dia mengatakan bahwa engkau bukan menyembah di Yerusalem dan di Gunung Sinai lagi. Bukan itu, Tapi- bukan itu yang jadi masalah, bukan itu. Ini barang-barang kudus, barang-barang yang betul-betul barang-barang. Ya, coba dulu barang-barang apa yang dia maksud dulu. Coba Anda baca di dalam kitabnya orang Yahudi, kalau berbicara mengenai barang-barang, berarti benda-benda yang ada di dalam bait suci mereka. Itu tidak boleh Iya. diberikan kepada bangsa lain. Iya, itu tabut perjanjian kan? Nah, seperti itu, tabut perjanjian. Terus kitab Iya. Torah. Itu tidak Iya. boleh diberikan kepada bangsa lain itu. Iya. Itu tidak perjanjian boleh. itu tabut perjanjian itu sudah digenapi. Bang Juma. Barakallahu fikum, Bunda. Sudah digenapi gimana? Itu kan maunya Kristen. Di situ dia digenapi, Bang Juma. Bagaimana Anda bisa dikatakan menggenapi? Apanya yang digenapi? Dia sudah sementara- mengatakan Bang Juma, perjanjian baru akan darahku karena pengorbanannya. Inilah darah dan dagingku yang menjadi perjanjian baru oleh darahku. Ya itu anggur dan juga roti. Iya, itu Oh, dilambangkan, tidak Bang. bisa. Nggak Apakah- bisa Anda melambangkan itu. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak diajarkan kemudian mempersembahkan tumbal berupa manusia. Ya, justru itu yang tidak diketahui oleh Bani Israel. Oh, Sebab tidak bisa. kebanyakan. Karena Tuhan marah. Kalau ada orang mempersembahkan manusia sebagai korban penebus dosa, Tuhan marah. Itu penyembah dewa Molok itu. Iya, Tidak makanya boleh. begini, Bang Juma. Makanya disebut Kristus itu adalah menjadi, makanya ada Tuhan berjanji kepada hambanya Daud yang akan dibangkitkan di garis keturunannya yang akan menduduki takhta Daud. Nah, dia apakah Kristus. jasadnya mengalami kematian? Benar? Tidak, Bang. Tubuh Tidak Kristus mengalami mengalami kematian. kematian. Oh, Orang tidak. yang Mesias yang dibangkitkan yang duduk di takhta Daud itu jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Betul. Itu betul. Nah, mengalami kematian enggak? Mengalami yang dibangkitkan oleh Tidak, Daud. abangku. Abang baca. Tidak Abang mengalami baca. kematian. Sesuai Abang baca, dengan Bang. apa? Dia Kita baca, inilah- kita baca. Kita baca. Dia berkata di situ, Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim, yang dikatakan bahwa ia tidak dibiarkan tinggal di dunia orang mati. Iya dibangkitkan betul, tapi bukan Iya. dibangkitkan dari dunia orang mati. Iya. Dibangkitkan di tengah-tengah kaum yang sedang terpuruk, bangkit dari keterpurukan, bangkit Ya, dari begini, Bang Juma. bukan berarti bangkit dari kubur. Ini Jangan kita baca pelesetkan. dalilnya. Jangan dipelesetkan Bang Juma. Anda yang memplesetkan nih, saya bacakan Begini, dalilnya. Dengar Bang dulu. Juma, dia berkata Dengar dulu, begini. saudara. Dengar dulu. Yesus yang engkau salib inilah yang dibangkitkan oleh Elohim katanya. Yang Tidak engkau salib ada. ini katanya. Dengar dulu. Kisah Para Rasul 2. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata terus terang kepadamu tentang Daud, Iya, bapak iya, bangsa iya. kita. Ya. Dia telah mati dan dia telah dikubur dan Ya. kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Betul. Tetapi dia Daud adalah seorang nabi dan dia tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa dia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan, melihat tentang Yesus, telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, bukan Ya. keluar dari kubur. Maksudnya tentang lahirnya, tentang adanya bangkitnya Mesias di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika Terus. ia mengatakan bahwa dia Mesias tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Iya, kan dibangkitkan. Lah, tidak ditinggalkan. Lalu katanya bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami Betul. kematian. Betul. Mengalami kematian atau tidak mengalami kematian? Mengalami kematian tetapi Tidak mengalami kematian. Kok mengalami kematian? mengalami Bang. Tidak mengalami kebinasaan kematian. Betul, dia dibangkitkan. Iya. Dihidupkan kembali. Tidak mengalami. Kalau mengalami itu berarti dia tidak mati, berarti dia tidak hidup, berarti dia mengalami. Dalilnya, Dagingnya. Terus baca terus dalilnya dulu. bang, Lanjutkan dulu. dalilnya jelas bang, dalilnya, Lanjutkan baca satu ayat, dua ayat lagi. dalilnya, Dua ayat lagi. dalilnya, Dalilnya dua Dikatakan ayat bah- lagi.
dalilnya bahwa dagingnya, jasadnya bang, jasadnya Iya, iya. tidak mengalami kematian. Itu dulu. Iya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Dagingnya tidak mengalami kematian. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 26 dan juga di dalam Lukas 24 nomor 44 dan Lukas 22 nomor 22, apa kata Yesus? Aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang diramalkan Daud tentang aku. Iya. Apa yang diramalkan Daud tentang aku? Aku tidak akan mengalami kematian. Mazmur 118, apa katanya? Aku Mesias tidak akan mati. Aku adalah batu penjuru. Aku tidak akan mengalami kematian. Oke. Mazmur 118 nomor 17. Iya. Oke. Iya. Karena itu tidak valid, Bang. Kok tidak valid? Kok Karena tidak valid abang ini? Apa yang diperkatakannya sebelum ia tersiksa, dia sudah menubuatkannya sebelumnya bahwa Oh, itu keinginan penulis. Sekarang Anda teruskan baca nomor 36-nya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Nah, yang disalib oleh orang-orang Roma itu dijadikan saat itu juga sebagai Tuhan dan Kristus bagi siapa? Bagi orang jahat. Sedangkan Yesus yang lain yang sudah diramalkan oleh Daud diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit, tidak mengalami kematian. Sedangkan yang dibunuh di salib itu dilantik menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Jadi yang Anda sembah itu yang disalib. Sedangkan yang dinubuatkan ini yang terangkat ke langit. Dua oknum yang berbeda. Makanya yang keluar dari kubur itu adalah yang disalib. Siapa itu yang keluar dari kubur? Siapa itu? Siapa yang keluar dari kubur? Coba. Yang keluar dari kubur itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim karena berusaha menyerahkan Yesus kepada orang jahat untuk dibunuh. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar Yesus agar dibunuh. Itu dalil. Makanya Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Taurat, apa yang dikatakan? Terkutuklah orang yang menerima suap. Nah, siapa yang menerima suap di situ? Yesus atau Yudas? Yudas. Siapa yang kerasukan setan? Yudas atau Yesus? Yudas. Makanya Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Yudas anak manusia atau bukan? Anak manusia. Kenapa dia keluar mengaku Tuhan? Karena iblis menggunakan dia. Baca Yohanes 13 nomor 2. Lalu iblis merasuki Yudas. Begitu Yudas dibaringkan di tempat di dalam goa kuburan milik Yusuf Arimatea, pada hari ketiga dia keluar sesuai dengan nubuatan Yesus. Anak manusia itu akan keluar. Dan yang keluar ini apa kata Yesus? Yohanes 12 nomor 31. Iblis yang keluar dari kubur. Makanya ketika dia keluar apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ini siapa ini? Siapa yang mengaku diberi kuasa di bumi? Iblis. Maka yang kalian sembah dan yang berkata, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu iblis, bukan Yesus. Yesus sudah diangkat ke langit. Makanya ketika dia disidang, apakah kamu anak Mesias? Apa katanya? Apalagi gunanya aku bertanya, engkau tidak akan menjawabnya. Apalagi gunanya aku menjawab, engkau tidak akan percaya. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Mulai sekarang. Jadi yang disidang ini sopo? Yudas.
Sederhana Bung, makanya mutiara itu tidak diberikan kepada orang Kristen. Makanya orang Kristen itu ala-ala kecut. Orang Kristen beribadah tidak sesuai dengan cara ibadahnya Yesus. Kehilangan arah, padahal mereka tahu. Kenapa bisa demikian? Karena mutiara tidak berikan kepada babi, Bang. Jangan kau berikan mutiara kepada babi. Jangan kau lemparkan kemudian mutiara itu kepada mereka. Jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing. Makanya kalian tahu, Yesus disunat, kalian tidak disunat. Kenapa? Ya mutiara nggak ada, hilang. Yesus ibadah sabat, kalian minggu. Kenapa? Mutiara tak ada. Yesus taat kepada kitab-kitab Torah, kitab tanah. Kalian menganggap kitab itu sampah. Kenapa? Tak ada mutiara. Kehilangan arah kalian ini. Orang ibadahnya di sinagoge. Yesus tuh masuk ke dalam. Kenapa harus melepaskan alas kaki? Kenapa harus wudhu? Ditahirkan. Membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Kenapa harus mandi tahir sebelum masuk ke rumah bait suci? Karena di dalamnya ada barang-barang kudus. Kenapa orang Kristen masuk di rumah ibadahnya pakai sepatu, nggak mandi junub, nggak mandi segala macam? Karena di dalamnya yang ada barang yang dikutu Elohim, patung, salib, pemakan khamar, orang-orang yang tidak bersunat semua kumpul di dalam tempat tame. Begitu saudara. Ya silakan. Baik. Ini saya mengingat tentang tadi dikatakan anak manusia. Itu anak manusia. Dan memang Kristus itu memang disebut juga sebagai anak manusia. Dan di Yohanes 12 ayat 32 di sini bahwa dan aku mana dari atas ya 32 di apabila aku ditinggikan ya anak manusia itu ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Di ayat 34 ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi anak manusia pun di sini ditinggikan, gitulah ya. Apakah Yudas ditinggikan yang dimaksud abang apa ini sini? Ditinggikan. Nah, ada tentang dia yang dikatakan tadi ya, bukan dia yang disalib ya, dan dia sudah menubuatkan sebelumnya ya, bahwa gimana ya, saya cari sebentar ya, bahwa di situ dia mengatakan bahwa inilah tubuhku dan darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Ada beberapa ayat itu ya tentang menubuatkan tentang kematiannya ya, bahwa darah dan tubuhnya itu memang yang harus terjadi ya, kematiannya ya untuk pengampunan dosa. Ntar ya, saya cari dulu ayat ya, saya ada catat di sini Bang Juma, bahwa dia sudah menubuatkan sebelumnya, menyatakan bahwa yang disalib itu adalah si Yudas itu tidaklah benar ya. Kalau sebelum saya mendapatkan ayatnya dulu tentang sabat ya, telah dipatahkan sabat itu, bahwa kita lihat bahwa beberapa ayat mengatakan tentang sabat di Yohanes 9:14. Di situ pun dia sudah mematahkannya, bahwa ia menyembuhkan orang sakit ya pada hari sabat, dan orang-orang ahli Taurat itu mencegahnya tentang hal itu. Ada beberapa ayat ya. Di Yohanes 9:14 orang buta disembuhkan, Lukas 6 ayat 6, dan banyak itu tentang hari Sabat ya. Ini terikat hari Sabat. Menjelang saya mencari tahu dulu tentang di mana ayat dia mengatakan bahwa tentang darahnya ya. Saya udah catat tapi lupa ya di mana letaknya Bang Juma ya. Di sini argumen saya sesuai ayat Alkitab sih. Tapi saya lupa di mana ayatnya begitu ya. Sebentar. Ya. Saudara, Ya. Mazmur 118
Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi penjuru, itu siapa? Iya. Itu siapa, merujuk Bang? Padanya juga. Nah, Yesus. Itu merujuk Diberkatilah kepada diri. dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa? Dia datang dalam nama Tuhan, dia Kristus juga. Nah, Yesus juga kan. Lalu yang berkata aku tidak akan mati, itu siapa? Tidak akan mati. Iya. Tuhan yang tidak akan mati. Yesus di situ berkata aku tidak akan mati. Tadi Anda mengakui batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu siapa? Yesus. Itu dilambangkan, Bang. Diberkatilah Itu dia dilambangkan. dalam nama Tuhan, itu siapa? Yesus. Giliran oknum ini berkata aku tidak akan mati, Anda mengatakan itu siapa? Ya memang, dan memang dia kan tidak mati di dunia orang Nah, mati. dia tidak akan mati, itu selama-lamanya. siapa? Aku tidak akan mati, itu siapa? Iya, tidak mati selama-lamanya. Dia kan dibangkitkan. Aku tidak akan mati, itu siapa, Bang? Kalau yang tidak akan mati itu kan, tidak akan mati itu merujuk kepada Tuhan yang diam di dalam dia. Abang tahu? Aku Begini. tidak akan mati, itu siapa? Oke, Abang bisa memperhatikan kalau kita pergi kepada menelusuri tentang sosok Tuhan yang dimaksud adalah ketika Kristus. Kalau saya di sini mengatakan Kristus dan Yesus itu sosok yang pemaknanya berbeda ya. Kalau Kristus itu ketika yang menyatakan di Yohanes 14 ayat 10 bahwa Bapalah yang diam di dalam dia, itu yang disebut Tuhan. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini yang belum diketahui saudaraku ini loh. Yang mana Kata yang siapa, Tuhan? Abang? Ya? Kata siapa, saya tidak tahu. Ya, baca Yohanes 14 ayat 10. Yang mana yang Tuhan yang Abang Ya. maksud? Kristus atau Yesua? Saya ngerti Anda memahami Yesus itu seperti orang-orang Athena memahami kemudian si Bapak Hercules itu turun. Zeus turun ke bumi menjadi Hercules. Saya Tidak, tahu. tidak. Saya Bukan seperti paham itu, Bang. karena Bukan Paulus seperti itu itu. yang mengajarkan. Coba Anda lihat Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Zeus turun ke bumi mengosongkan dirinya dari Hercules, dari Zeus. Lalu kemudian mengambil rupa manusia bernama Hercules. Lalu mati sebagai Hercules di atas tiang salib. Saya ngerti, saya paham konsep itu. Tapi ketika berbicara aku dan Bapa adalah satu, di dalam aku ada Bapa, bukan berarti pencipta langit dan bumi itu masuk ke dalam merasuki tubuh manusia. Bukan. Oke. Oke. Nah sedangkan Yesus dia berkata, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Lukas, Markus, Filipi, Galatia, bukan. Tapi dalam kitab Mazmur. Nah Anda tadi sudah mengakui Mazmur 118 nomor 22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa? Yesus. Nomor 26-nya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa? Yesus katanya. Nah sebelum Kristus. ucapan-ucapan itu terjadi, oknum Yesus ini awalnya dia mengatakan di data 17-nya, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Oke. Makanya Ya, saya Makanya udah dapat- Petrus tadi berkhotbah. Daud telah menceritakan tentang masa depan akan Yesus. Jasadnya tidak akan mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit, akan ditinggikan. Inilah yang dimaksud. Oke, siap. Oke, saya ketemu ayat tadi Bang Juma. Silakan. Matius berapa? Ya, salah satunya juga ada nubuatan dari perjanjian lama ya, Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 dan Yohanes 1 sampai ayat 29 dan Matius 26 28, Markus 14 24, Lukas 22 20. Kalau kita lihat dulu tentang dia dulu ya, dinubuatkan tentang kematiannya Matius 26 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau kita lihat di Yesaya juga 53. Yesaya 53
ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal Kita di situ siapa, Bang? Padahal kita mengira, tunggu sebentar ya, dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita Dia di situ diremukkan. siapa? Ya, ini merujuk kepada nubuatan tentang dia yang Kristus. Iya, kita Tentang di dia- situ siapa? Kita di situ siapa? kita mereka bangsa Israel. Ini untuk Bangsa bangsa Israel, Ya, Bang. Oke ya. Dan ini Orang-orang nubuatan yang tentang- hidup di zaman raja-raja Yehuda dan raja-raja Israel. Kita Iya, bukan iya, Kristen. Ini nubuatan, Bang. Ini nubuatan tentang bangsa Israel. Itu cerita tentang Oke. masa-masa sulit Bani Israel. Merupakan penglihatan Yesaya bin Amos. Yesaya bin Amon. Bukan tentang Kristen. Sedangkan Kristen mengambil itu untuk Kristen. Sedangkan kita di situ untuk Bani Israel. Begini, Bang Juma. Dan itu bukan untuk Yesus, saudaraku. Kristen itu ya, Kristen itu memang Kristen itu tidak maksudnya memang bukan bagian, memang bukan bangsa Israel, tetapi Ya, setiap makanya orang tidak punya mutiara. ya, tetapi setiap orang ya, setiap bangsa-bangsa yang menerimanya, percaya dalam namanya, maka dianggap bagian daripada bangsa yang penerima perjanjian itu. Saudaraku, dengarkan saya. 10 detik. Orang yang percaya kepada anak Maria akan menjadi Yudaism. Orang yang percaya kepada makhluk yang datang mengaku Kristus kepada Paulus akan menjadi Kristen. Dua hasil yang berbeda. Orang yang percaya kepada anak Maria akan menjadikan diri mereka, Yesus bagi mereka hanya rasul. Oke. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai rasul utusan. Itu Yesus dan muridnya. Sedangkan kalau di Kristen percaya kepada Kristus yang datang balelo kepada Paulus yang keluar dari kubur. Dua Kristus yang berbeda. Anda Oke, harus oke. pisahkan itu. Oke, Bang, Begitu, oke. saudara. Ya. Apakah nama Yesus diperkenalkan, dia sendiri memperkenalkan nama Yesua supaya berseru dalam namanya? Apakah itu sebuah kekuasaan atau bagaimana? Saudaraku, ketika dia datang kepada kaumnya, kaumnya menolaknya. Sedangkan misi kedatangannya agar orang-orang Yahudi kembali kepada hukum Tuhan dalam nama Kristus Yesus anak Maria. Makanya dia mengatakan berdoalah dalam namaku. Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Yang mana? Yang percaya kepadanya. Sebagai apa? Sebagai rasul. Karena dia Oke. ditolak sebagai rasul kebanyakan orang dari kaumnya itu sendiri. Dari Oke. hasil penolakan ini melahirkan tokoh-tokoh kemudian sebagai pendiri sekte Nasorios yang kemudian disebut Kristen pengikutnya. Oke. Kristen itu berasal dari orang-orang yang menolak Yesus, Bang. Oke, Orang yang saya- menerima Yesus menjadikan orang itu menjadi Yudaism yang taat. Oke, Bang. Saya bawakan satu ayat sebagaimana ayat Yohanes 16, 23, 24. Di situ menyatakan meminta sesuatu apapun kepada Bapa dalam nama Yesus. Di sini juga di Yohanes 14 ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, ya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, di mana ada 2-3 orang berseru atas namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berkuasa enggak? Betul. Betul itu. Betul. Ini Ya. kamu, jika kamu siapa? Bani Israel. Aku bagi Bani Israel Tuhan atau utusan Tuhan. Itu dulu. Yang sanggup menjawab doa ini siapa, Bang Imam? Bukan Yesus sanggup menjawab doa. Maksudnya adalah jikalau engkau berdoa kepada Bapa Elohim dalam namaku, itu berarti kamu menerima dia yang telah diutus oleh Bapa. Kalau berdoa kepada
Kalau berdoa kepada Elohim dalam nama lain bisa enggak? Berdoa kepada Tuhan itu sama seperti kami berdoa kepada Allah dalam nama Nabi Muhammad. Makanya kami dianjurkan berdoa menyertakan nama Nabi kami. Murid-murid Yesus juga berdoa dalam nama Yesus, artinya ingin diakui oleh pencipta. Karena Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang menerima aku, bukan menerima aku, tetapi menerima dia yang telah mengutus aku. Barang siapa menolak aku, dia bukan menolak aku, tetapi menolak dia yang telah mengutus aku. Bukti bahwa Yesus itu hanya rasul, sama seperti Nabi Muhammad. Barang siapa menolak Nabi Muhammad sama dengan menolak Allah. Barang siapa menerima Nabi Muhammad sama dengan menerima Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad adalah Allah, Allah adalah Nabi Muhammad. Begitu juga Yesus, bukan berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Begitu Bang. Jadi ketika orang Yahudi menerima Yesus, berarti orang ini telah berserah diri mengakui Yesus itu Rasulullah. Oke. Apakah Bang Juma tidak memahami tentang apa yang dikatakannya di Yohanes 12 ayat 44? Jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia. Dia yang mengutus aku. Sebab apa yang keluar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Endingnya hidup kekal Yesus diterima sebagai apa Bang? Menurut Yesus nih. Iya. Endingnya hidup kekal diterima. Hidup kekal diterima dengan menerima Yesus sebagai apa? Iya. Iya, pengertian yang tentang ayat itu ada dua, Bang Juma. Ada dua. Mulai jurus gereja keluar ini. Padahal itu simpel menjawabnya. Hidup kekal diterima manusia ketika menerima Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Makanya ini Bang Juma ya. Makanya abang bisa melihat ya. Generasi. Abang bisa melihat awal ada dua ya. Yohanes 14 ayat 10. Ya, saya coba baca ya. Bahwa Bapa yang diam di dalam dia, yang melakukan pekerjaannya. Tidak semua Kristus itu mengatakan hal-hal yang kuasa. Tetapi Bapa yang diam di dalam Kristus itu yang dipercaya Tuhan. Ya, makanya harus memanggil dia dalam nama Yesus. Ya, ini era perjanjian baru Bang, tidak era perjanjian lama ya. Kalau kita melihat ya. Betul. Yesus datang ketika mengajarkan hal-hal seperti itu. Jangankan kayak itu, Musa disebut Elohim. Musa disebut Bapa. Itu biasa bagi kaumnya Bani Israel. Tapi itu luar biasa bagi orang Roma dan Yunani. Karena ketika ada rasul utusan Tuhan turun ke bumi, bagi orang Yahudi itu adalah Mesias. Utusan Tuhan, wakil Tuhan, duta Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin turun ke bumi. Tapi bagi orang Roma Yunani, ketika ada orang sakti seperti Paulus pun dianggap dewa. Apalagi selepel Yesus. Nah sedangkan doktrin yang Anda terima itu adalah doktrin dari Roma Yunani. Apa itu? Dewa turun ke bumi jadi manusia, Yesus. Iya. Baik. Beda itu Bang. Oke, jadi kalau kenapa setiap pengajaran Kristus itu tetap mengutamakan akan penyeruan kepada Elohim itu dalam namanya, karena ada maknanya. Tujuan Tuhan untuk memberi nama itu kepada Kristus, ya, supaya melalui penyebutan Yesua itu Bapa dipermuliakan di dalam Kristus. Makanya ketika ia bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapa aku? Dan di situ dia mengatakan bahwa dia Mesias. Nah, tubuh Kristus itu memang Mesias. Tetapi Bapa yang kita kenal yang diam di dalam dia itu yang disebut Tuhan. Ya, di sini. Nah, ya. Ini dia nih. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ini dia jadi nih. Bapa pun memberikan sesuatu permintaan saya kepada Bapa dalam nama Yesua. Ini dia Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, kata Yesus. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Nah itulah yang terjadi sampai sekarang ini masih terjadi. Hal-hal itu penyebutan nama Yesus terjadi mujizat. Begini kawan, dengarkan saya. Ya. Anda memahami itu sama seperti ajaran paganisme, politeisme, Hellenismesto. Sama. Maksudnya Bapa di dalam aku itu segala firman yang aku lakukan, yang aku ucapkan itu dari Bapa.
Semua tindakan yang aku kerjakan itu adalah yang diinstruksikan oleh Bapa. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, lagi-lagi orang Israel, bukan orang Roma Yunani, apalagi Kristen, apalagi orang Indonesia. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Ya. Yesus itu cuman perantara. Kenapa dia sakti? Karena ada Bapa yang membackingi dia. Bang Suma juga bisa membuat orang biji sakarnya pindah di jidat. Sekiranya Tuhan memberikan kekuasaan itu kepada saya. Bisa. Yesus bisa melakukan itu karena dia orang pilihan. Ya. Musa bisa melakukan itu karena mereka orang pilihan. Yohanes Pembaptis bisa melakukan itu karena dia orang pilihan. Datang orang Kristen dari barat, hal-hal seperti itu mereka maknai seperti dewa yang turun ke bumi. Jadi pandangan orang Yahudi, pandangan orang Islam terhadap para nabi ketika dia sakti mandraguna itu karena mereka wakil Tuhan, bukan Tuhan. Tapi bagi orang Roma dan Yunani, ketika melihat manusia berjalan di atas air, apa kata mereka? Halilintar, dewa kita sudah turun ke bumi. Jadi pandangan yang Anda nilai yang Anda bangun, manifestasi yang Anda bangun adalah manifestasi orang-orang paganisme, politeisme yang menyembah kepada dewa turun ke bumi. Ya, oke. Ya, mari di sini kita tujuan kita kan di sini untuk saling belajar ya. Kalau saya di sini ya. Oke. Buktinya nama Yesus itu, nama Yesua itu tidak tertuju hanya untuk Mesias saja ya. Kalau saya katakan Yesua ini adalah nama Elohim yang diberikan kepada Kristus ya. Di sini buktinya bahwa nama Yesua ini tidak merujuk hanya kepada hambanya saja yaitu Mesias, tetapi ini juga diberikan kepada Roh Kudus. Berarti Yesua itu tidak panggilan hanya untuk Kristus saja, tetapi panggilan juga kepada kedatangan Roh Kudus. Di sini di Yohanes 13 ayat 31 sampai 32 bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namaku juga. Jadi nama Yesua itu tidak merujuk kepada pribadi Kristus. Makanya Yohanes 12 ayat 44 tadi mengatakan, jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku karena nama Yesus itu loh, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Nah, nama Yesua itu juga disematkan kepada Roh Kudus. Di sini kita harus mengenal Yesua dan Kristus. Ada dua yang harus kita perhatikan. Nah, ketika menyatakan Bapa yang diam di dalam aku, itulah Bapa yang kami panggil Yesua, yang tidak akan pernah mengalami kematian. Ya. Nah, hambanya yang Kristus itu yang disebut baiknya Elohim yang mengalami kematian. Nah, kami panggil, makanya kenapa Roh Kudus juga diutus dalam nama Yesua. Tidak juga hanya disematkan nama Yesua itu untuk anak Maria itu saja, tetapi kepada Roh Kudus. Maka ketika memulai pekerjaannya, Kristus memulai pekerjaannya dibaptis, maka di situ terlihatlah Roh Kudus akan menaungi turun di atasnya. Dari situlah mulai pekerjaan Elohim itu dalam Kristus. Jadi Bapa itu yang diam di dalam Kristuslah yang melakukan pekerjaannya sesuai Yohanes 14 ayat 10. Jadi dalam hal ini ada pekerjaan anak, ada pekerjaan Elohim. Jadi yang kami percaya Elohim itu dia yang berdiam dalam Kristus karena dia Elohim itu adalah roh. Jadi siapa yang disalib dialah adalah Kristus. Yang disebutnya juga sebagai baiknya Elohim. Nah, di sini ini perlu yang benar bahwa nama Yesus tidak tertuju kepada satu sosok atau anak Allah saja, tetapi tertuju kepada Roh Kudus yang mendiami yang berkenan berkemah di dalam Kristus karena Kristus itu adalah disebut baik Elohim yang suci di hadapannya, yang hidup di hadapan Elohim. Makanya bukan di Yerusalem lagi katanya. Orang-orang yang mengenal Tuhan itu menyembah Elohim dalam roh dan kebenaran lagi, bukan di Yerusalem lagi arah penyembahan. Bukan lagi di Gunung Sinai, tetapi memanggil Kristus di mana bait Elohim ada, disitulah Elohim itu ada. Sebab Elohim berkemah di dalamnya. Nah, itulah sosok yang kita pernah. Kenapa dia seringkali mengatakan berseru kepada Elohim dalam namaku? Sebab Yohanes 17 ayat 11-12 bahwa Kristus berdoa di situ mengatakan bahwa aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku.
Jadi penyeruan nama Yesua itu tidak tertuju kepada tubuh Kristus, tetapi tertuju kepada Elohim yang diam di dalam Kristus. Itu dia inti dari segala nama Yesua itu. Makanya ia berkata di Yohanes 12, jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku sebagai Kristus, hambanya, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Itu makna Yesua itu. Panggilan Tuhan. Panggilan Elohim. Jadi gini kawan, itu tidak ada apa-apanya itu. Kenapa dia jadi euforianya lebih daripada yang seharusnya? Karena kalian adalah pengikut orang Roma Yunani. Maka hal-hal yang hanya biasa aja bagi orang Yahudi, Anda anggap sesuatu yang sangat luar biasa. Melalui ajaran Paulus. Nih, saya ingin bertanya kepada saudara. Biar kita tidak terlalu panjang lebar. Yang ada pada diri Yesus yang Tuhan itu yang mananya? Menurut pandangan Kristen, jasadnya atau rohnya? Bapa itu memiliki kehidupan sendiri, Bang. Ya, yang saya tanya, yang ada pada diri Yesus yang adalah Tuhan bagi kalian itu apanya? Ya, Elohim itu roh. Maka di Yohanes 14 ayat 10 Bukan dia menyatakan Elohimnya, bahwa Yesusnya. Yesusnya kan dari tadi Anda pingin kali saya ini juga percaya bahwa anak orang ini Tuhan. Padahal tadi saya sudah membacakan kemudian data khotbah Petrus, Yesus ini melakukan satu tindakan dalam bentuk jasadnya karena Bapa yang melakukan melalui Yesus. Tapi Anda mengartikan lain. Oh tidak, Yesus itu memang Tuhan itu sendiri pada diri. Maka saya bertanya, yang ada pada diri Yesus itu yang Tuhan apanya? Jasadnya atau rohnya? Oke. Ya, Elohim itu adalah roh ya. Kalau kita melihat siapa dia Kristus ya. Padahal saya tidak tanya Elohim loh Abang. Saya tanya Yesus. Kita dulu lari untuk saya perkenalkan Mesias atau Kristus yang dijanjikan kepada Daud. Kita bisa lihat di Lukas 1 ayat 30 ya. Makanya kalau pemahaman saya baca Kristus tiga-tiganya dan abangku, baca tiga-tiganya supaya tahu. Ini yang saya tanya. Betul ya. Ya, ini yang saya tanya. Yang ada pada diri Yesus yang membuat kalian ini seperti orang gila menyembah kepada Yesus. Apa istilah itu ya? Terlalu jatuh cinta kepada ketuhanan Yesus itu apa gitu loh? Jasadnya apa rohnya? Udah saya bilang tadi, jasad atau yang tumbuh sebagai tubuh jasmani rohani, jasmani manusianya itu adalah sebagai hamba yang disebut Kristus, Mesias. Lalu? Tetapi Bapa yang diam di dalam dia itu, Bapa yang diam di dalam Bapa dia. ini diam dalam bentuk apa abangku? Elohim itu adalah roh. Berarti rohnya Yesus. Itu anak mempunyai kehidupan sendiri. Bapa berarti juga Yesus memiliki dua roh. Sendiri. Nah, yang berkuasa adalah Bapa yang dimuliakan di dalam nama Yesua. Berarti Yesus memiliki dua roh. Bapa mempunyai kehidupan sendiri, anak mempunyai kehidupan sendiri. Pertanyaan saya, berarti Yesus memiliki dua roh. Iya, roh Bapa dan anak itu berbeda. Nah, berarti Yesus ini manusia yang kerasukan roh. Makanya saya katakan begini, Bang, ya. Ketika Anda mau mengenal tentang nama Yesua, kenapa seringkali dalam pengajaran Kristus mengatakan berseru kepada Bapakku itu dalam namaku? Karena nama Yesua itu berseru kepada Allah dalam nama Nabi Muhammad mah itu biasa. Berseru dalam nama Tuhan kepada Tuhan dalam nama Musa itu mah biasa. Oh, tidak seperti itu. Karena ada penekanan, di Yesus sendiri yang berkata kok nggak seperti itu. Yesus yang berkata, Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Gimana ceritanya? Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka baginya di dalam tubuhnya penuh dengan roh Elohim. Siapapun itu. Oke. Ya. Jadi makanya di Yohanes 12 tadi ya, 12 ayat 44 di situ ditegaskan oleh Kristus. Pertanyaan saya tidak penting untuk dijawab ya saudara ya. Apanya yang ada diri Yesus itu adalah Tuhan yang Anda maksud. Bagi diri Yesus nih, Yesus, apa yang ada pada diri Yesus yang Anda tuhankan? Makna dari nama Yesua itu, abang nggak tahu itu bang. Saudaraku, yang lebih dulu mendapatkan nama Yesua itu anaknya Nun. Yosua bin Nun. Bahkan kitabnya orang Yahudi lebih dulu mendapatkan nama Yosua bin Nun.
Yesua itu nama katanya. Lebih dulu dia daripada Yesus. Yesus itu namanya Yesua, sama dengan anak Nun, sama. Jadi tidak bukan begitu maknanya, saudaraku. Makanya saya bertanya, apa yang ada pada diri Yesus yang membuat Anda tergila-gila seperti orang Athena menyembah Hercules? Itu loh. Oke, ya. Jadi begini Bang Juma ya, karena di situ ada pemaknaan bahwa ada juga nama-nama Yesus ya, tetapi tidak dengan kedatangan anak manusia, yaitu karena disertakan nama Yesus Kristus. Lah, saudara, Yesus berkata, waspadalah kepada setan yang datang memakai nama Yesus Kristus. Iya, yang ngaku-ngaku tapi tidak berkuasa. Nah, inilah yang saya pertanyakan. Yesus Kristus yang mananya yang Anda tuhankan? Apanya Yesus anak Maria yang Anda jadikan sebagai Tuhan? Apanya? Jasadnya kah? Rohnya kah? Iya, Ketika begini Bang Juma ya, ketika Abang mencari tahu tentang siapa nama Yesua, ketika kita membaca Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Di situ lanjutkan ada ke 19-nya. Di situ dia menyatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu adalah rujukan panggilan Elohim. Makanya Elohim yang diam di dalam dia itu dipanggil dalam nama Yesus. Salah mengartikan. Yesus datang itu dalam nama Tuhan, sama seperti Musa. Betul. Ya, oke. Saya baca. Bukan berarti Tuhan itu bernama Yesus loh. Oke. Ya, saya baca dulu baik-baik ya. Dan di sini Kristus berdoa ya, dalam hal ini kalau saya memahami pribadi ya, bahwa judulnya di atas lah doa Yesus untuk murid-muridnya. Tetapi kalau saya doa Kristus untuk murid-muridnya. Sini aku berkata ya, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ini Kristus berdoa ini kepada Bapa. Ya, kepada itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Betul. Nah, perhatikan ya. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, sama seperti aku bersama-sama selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka. Lagi-lagi dia kata dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, aku betul itu. Aku tanya Bang Juma, nama apa yang diberikan kepada anak manusia? Elohim, Eloa Abraham, Eloa Yisa, Eloa Yakub. Bukan Theos Roma, Theos Yunani, Theos Mesir, bukan. Tapi Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Itulah nama yang diperkenalkan Yesus kepada kaumnya. Makanya yang menjadi inti pengajaran Yesus kepada Bani Israel itu apa? Taurat. Kalau dalam nama Yesus mah itu Paulus. Makanya saya bertanya saudara supaya tidak terlalu melebar. Begini, Lukas apa yang ada pada diri Yesus yang Anda tuhankan? Jasadnya atau rohnya? Apa rohnya? Maksudnya ini kan justru karena itu Anda kan mengatakan Bapa di dalam aku. Nah, Bapa di dalam aku itu maksudnya apa? Rohnya Yesus atau empedunya atau ususnya atau apa ini? Iya, rohnya Elohim. Ya. Roh Elohim yang ada pada diri Yesus. Oke. Sekarang yang bangkit dari kubur itu roh Elohim atau roh manusia? Kristus. Mati nih. Anak manusia. Kan anak manusia itu yang berarti yang bangkit dari kubur ini anak manusia kan? Anak manusia. Nah, kenapa Anda tuhankan anak manusia? Karena saya memanggil Elohim yang diam, yang bersemayam dalam Kristus itu dia Elohim. Lah kok bersemayam, Bang? Itu Hercules, abangku. Ya, begini. Itu Krishna. Oh, baca baik-baik dulu. Yohanes 14. Itu dewa Hermes. Tunggu dulu ya. Kita mengupasnya secara baik-baik dulu ya. Kita lihat dulu tentang anak manusia ya. Dia Lukas 1 ayat 30 sampai 33 ya. Kepada siapa tertuju dia itu? Bahwa Yesus. Dia itu, tidak, nanti kita akan Yesus, Bang. Nama Yesua. Oke ya. Lukas 1 ayat 30 ya, Bang Juma. Iya, baca lanjutnya sampai 33. Ya, sampai 33 ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ya, lanjut. Bekhair, lanjut. Baca Bang, lanjut, jangan malu-malu.
Enggak malu-malu ya. Iya baca, Ini. baca. Enggak, kenapa terdiam? Nomor 33-nya baca. Oke. Saya membaca dulu dari 30 aja ya. Iya, Sampai silakan. 33 ya. Yo, Kata malaikat itu kepadanya, ini kepada Maria ya. Jangan Ya. takut hai Maria, sebab engkau Ya. beroleh kasih karunia di hadapan Elohim. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus. Inilah nama yang diberikan daripada Elohim tadi. Yang Ya. dikatakan aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau Itu nama berikan Tuhan kepadaku. atau nama seorang anak laki-laki? Oke, iya. Di sini makanya ada Nah, oke, maknanya. iya. Kenapa nanti di ayat lain menyatakan supaya berseru kepada Bapa itu dalam namanya. Makanya ini tujuannya Iya, nama tadi ini, saya ya. sudah jelaskan. Nomor Oke. 33-nya? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi ya. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya Dia menjadi tidak raja akan bagi berpindah. kaum siapa untuk selama-lamanya, Bang? Untuk Bani kaum Yakub. Yakub kan? Kita? Kalau ini yang saya sebut Kristus. Kalau Mesias. kita ini gimana? Kalau kita gimana? Kita bukan Bani Yakub kita. Ya, makanya tadi makanya di Matius 28 tadi, Nah, itu sesudah ya dinyatakan itu beda. bahwa akan menginjil kepada semua orang. Wah, itu bangsa beda lain. lagi, Cahayu. Nah, itu tidak Jangan Anda merubah tatanan yang Anda sendiri bangun, Anda hancurkan. Ia Tidak. akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Berarti dia tidak akan pernah menjadi raja bagi keturunan yang lain, Cahayu. Ini dia juga Bang Juma, tetapi mereka juga menjadi bagian daripada Israel bagi yang percaya kepadanya, kepada namanya. Bagaimana keturunan Yakub yang disebut di situ? Ada nanti dia ketika yang menyatakan bahwa aku berdoa, Kristus mengatakan aku berdoa bukan hanya untuk mereka ini saja, maksudnya murid-muridnya, tetapi aku berdoa bagi mereka juga yang percaya kepada pemberitaan Salah, mereka. kebalik itu Yohanes 17:9. Aku berdoa bukan untuk dunia. Terbalik. Ya. Tapi aku berdoa untuk mereka. Siapa? Bani Israel yang menerimaku sebagai Mesiasnya. Jangan dibalik dong. Jangan dibalik. Bang Juma. Jangan Untuk dibalik, mereka saudara. juga yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka ini siapa? Baca Yohanes Murid-muridnya. 10. Oleh Baca Yohanes pemberitaan 10. murid-muridnya Bang Juma. Baca Yohanes 10 nomor 16-17. Masih ada lagi domba-dombaku yang harus kugembalakan di luar dari kandang ini. Siapa mereka? Bani Yakub yang sudah hidup di luar Yerusalem, paman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Kir. Bangsa-bangsa lain Bang, bangsa-bangsa Nggak lain. ada bangsa lain, nggak ada. Nggak nara kepeng, nggak ada itu. Ini nggak ada. termasuk Bang Juma jika dapat abang percaya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya nggak mau menjadi jemaat iblis. Wahyu 3 nomor 9. Ada di luar Bani Yakub yang ngaku-ngaku Israel padahal bukan Israel. Mereka itu adalah jemaat setan. Tapi saya berdoa untuk Bang Juma ya. Dalam nama Yesus, saya berdoa untuk Bang Juma supaya Tidak dia akan juga mempan memahami. ketika Oke. Anda memakai nama Yesus dalam berdoa, yang datang Yesus iblis, bukan Yesus anak Maria. Itu fakta, saudaraku. Pada hari terakhir nanti banyak orang menyeru, aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermujizat pakai namamu, Yesus? Yesus menjawab apa? Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Berarti Anda boleh saja memanggil nama Yesus. Yesus, datanglah. Memang betul datang, tapi yang datang iblis dalam nama Yesus. Makanya saya bertanya kepada saudara, ini sudah ada 30 menit pertanyaan saya ini. Apa yang saya pertanyakan? Yang Anda anggap Yesus Tuhan itu apanya? Rohnya atau jasadnya? Ya, Elohim yang dia katakan di Yohanes 14. Nah, itu bukan Yesus. Kalau Elohim Bapa itu yang bukan diam di Yesus, dalam kawan. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, di Yohanes 17, 11-12 dia sudah menyatakan ya bahwa aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu itu lagi. yang telah engkau berikan Kembali kepadaku. lagi ke sono. Kita sudah membaca tadi Bang Juma, kita sudah membaca tadi. Yang diam di dalam Yesus Nah, itu apa? begini, Ajarannya Bang Juma.
rohnya ke atau Begini. apa yang berdiam dalam Iya. diri Yesus? Iya, Elohim itu adalah roh. Berarti roh, Elohim itu berarti roh, dan berarti harus roh bertengger menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ya, berarti jadi Yesus di dalam Kristus di diri. situ. Berarti di Dan, dalam diri Yesus itu, di Bang. situ Kristus, saya menyatakan Kristus itu menyatakan di Yohanes 14 ayat 10 bahwa Bapa lah yang diam di dalam dia yang melakukan pekerjaannya. Maka layaklah disebut sebagaimana di Yohanes 2 ayat 19 sampai 21 mengatakan bahwa rombak bait Elohim ini bahwa kembali Kristus lagi itu ke baitnya situ. Elohim dan dapat kubangun dalam 3 hari. Jadi Kristus Kembali itu lagi ke adalah sono. baitnya Bang Elohim. Hia, fokus dulu satu pertanyaan Bang Hia. Iya, yang berdiam di dalam diri Yesus itu apa, Rek? Roh? Elohim yang diam di dalam dia. Ya itu apa? Rohnya. Karena Kristus itu adalah baitnya yang hidup. Iya, berarti yang berdiam di dalam diri Yesus itu adalah roh Elohim. Elohim, karena Elohim itu roh yang tidak Iya, berarti roh terlihat. Elohim. Nah, sekarang Iya. yang keluar dari kubur itu dihidupkan oleh roh Elohim atau rohnya sendiri? Dibangkitkan oleh Elohim. Ah, Ya, berarti oke. dia dibangkitkan oleh roh Elohim sehingga jasadnya yang tadi adalah jasad manusia juga seketika menjadi Elohim, betul? Makanya saya katakan tadi Kok jadi Kristus makanya itu, sih? Ya, begini Bang Juma. Kok jadi Kita sudah makanya, baca Abang? tadi di Lukas 1 ayat 30 sampai 33 bahwa untuk itulah Kristus itu menjadi setia sampai mati supaya ia menjadi raja atas kaum Yakub. Nah, sekarang yang keluar dari kubur, yang merangkak dari kubur ini, jasadnya ini jasad Tuhan atau jasad manusia? Kerajaan Kristus itu Loh, kok jadi atas kaum kerajaan Yakub lagi? itu selama-lamanya. Iya, selama-lamanya. Selama-lamanya. Tapi kan ada masa di mana kerajaan itu diberikan kepada dia yang membuahkan buah kerajaan itu. Tapi kita nggak lagi bahas itu. Yang merangkak hari Minggu subuh keluar dari kubur itu Tuhan atau manusia, Abang? Jadi ini Bang Juma. Ya, Ini pertanyaan serius. Kalau saya paparkan, mungkin Bang Juma nggak sempat, Abang, kita nggak banyak waktu untuk memaparkan. tentang Makanya siapa jangan Kristus. berlete-lete. Ya. Kita Makanya fokus saya katakan, yang keluar, yang bangkit dari kubur ini, yang mana yang Tuhan? Yang makan bangkit ikan dari- goreng dia- atau yang mana? Yang dibangkitkan itu adalah dia yang tadi adalah Kristus. Kristus yang menjadi raja atas kaum Yakub. Jadi yang Tetapi keluar ini Bapa- Tuhan atau manusia? Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus itu, dialah yang berdiam di dalam Kristus. Pertanyaannya yang keluar dari kubur Tuhan apa manusia? Iya, itu anak manusia. Anak manusia yang keluar dari kubur. Kenapa Ya. Anda sembah? Nah, dia sudah menyatakan tadi, Bapa lah yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan Nah, sekarang pertanyaan saya, pekerjaannya. yang keluar dari kubur ini Tuhan atau manusia? Makanya yang begini, Kok Bang jadi Juma. makanya, Abangku? Jika kamu percaya kepadaku, kata Kristus, engkau bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Itu karena nama Justru tadi. itu kenapa nggak percaya diri, Abangku. Kalau Anda percaya diri, jawab. Yang keluar dari kubur merangkak hari Minggu itu manusia atau Tuhan? Iya, udah jelas itu anak manusia. Lah, berarti bukan Tuhan, toh? Yesua yang saya maksud adalah Yang keluar, saya yang panggil kumaksud, Bang. Yang keluar Ya. dari kubur. Yesua yang saya percaya adalah Tuhan, adalah Dialah yang berkuasa yang ada di dalam Kristus. Itu masih sifatnya fata morgana, ilusi yang saya Tunggu. tanya. Yang merangkak keluar Tunggu, dari Bang kubur Juma, ini loh, ya. Abangku. Yang Ketika makan ikan Kristus- goreng ini Tunggu dulu, Tuhan tunggu atau dulu, hantu atau manusia, Bang? Ketika Kristus disalib, Kok dan di situ ketika? pun Dia menyatakan bahwa Eloi, Kita sudah- Guru Hia kan mengapa engkau pertanyaan Kita meninggalkan sudah aku? kita sudah sampai level akhir. Yang keluar Begini, dari begini. kubur yang kalian sembah ini Tuhan atau manusia yang merangkak ini keluar? Udah saya katakan tadi di Lukas 1 ayat 30 sampai 33 Itu kembali Allah lagi, adalah Bang. penggenapan. Itu kembali lagi Dia Kristus. yang dipertanya Bang Cuma Bangku. Yang keluar dari kuburan itu Tuhan apa manusia? Ini Saya udah finish, sudah kegunakan. finish.
Kristus itu adalah anak manusia. Anak manusia berarti kalian menyembah anak manusia, Paman. Abang Juma harus mengetahui siapa Yesus. Apalagi yang harus saya ketahui? Bapa yang diam di dalam Iya, anak justru manusia itu pertanyaanku, yang keluar dari kubur ini apa? Abang, kita sudah baca tadi Yohanes 14 ayat 10. Bapa yang kami percaya itu yang diam di dalam Kristus. Iya, Dia saya yang panggil- ngerti, Paman. Dia Saya ngerti itulah yang maksudku. kami panggil dengan nama yang berkuasa, yaitu Yesua. Maksudku yang keluar dari kubur ini apa? Aduh, dia adalah anak manusia. Berarti Anda menyembah manusia. Ketika abang mau tahu siapa nama Yesua, itu yang harus Kok jadi perlu abang nama, tahu. weh? Maka Kok jadi dengan mengatakan nama Yesua, makanya ia berkata di dalam Yohanes 12 ayat 4, jika kamu percaya kepadaku karena nama Yesua, maka engkau bukan percaya kepadaku sebagai Kristus, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Itu tujuan Yang Yesua keluar itu. dari kubur ini apa? Waduh, udah berapa kali ya Bang Juma, berarti udah mentok Bang Juma untuk bertanya. Anda yang seperti tidak itu. bisa menjawab, Ya. yang keluar dari kubur ini apa? Ya, anak manusia. Berarti Anda menyembah anak manusia. Berapa kalikah saya harus menjawabnya? Berarti Anak saudara manusia, menyembah jangan anak kembali manusia. lagi. Nah, Benarkah di hadapan Tuhan orang-orang yang menyembah anak manusia? Benar atau tidak benar? ketika dia menyatakan bahwa nama Yesua itu, dia berkata, aku telah memberitahukan namamu. Kenapa Yaitu jadi nama namamu yang yang telah kau disembah berikan ini? kepadaku. Artinya nama Yesua itu nama kemuliaan kepada Elohim. Iya, sekarang permasalahannya bukan tentang nama, Cak Ayu. Ini yang dibahas tentang hakikat yang kita sembah ini apa? Yang Ini keluar yang dari masih- kubur ini manusia. Pertanyaan saya, salah atau benarkah di hadapan Tuhan ketika kita menyembah anak orang? Salah atau benar? Makanya begini, Kok Bang jadi Juma. makanya, Makanya harus Paman? menyembah Elohim yang benar itu dalam nama Yesua. Ular tua apa yang ada di dalam dirimu, saudara? Menyembah Elohim yang benar itu adalah dalam Menyembah nama nama Yesua, manusia. tidak dengan nama lain, Bang Juma. Iya, saya ngerti kalau itu yang saya pertanyakan bukan dalam nama, Oke. tapi yang keluar dari kubur ini apa? Tuhan atau manusia? Apakah Abang Juma mengenal Tuhan yang benar dalam nama Yesua? Tuhan yang benar dalam nama Yesus itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, yang telah membuat mujizat di tengah kaum Israel, membuat anak manusia lahir tanpa ayah. Apakah Abang sudah berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesua? Saya bukan Bani Israel, Paman. Yesus Oke, berkata, jadi- kamu adalah Artinya, muridnya, Bang bukan Juma, aku. Artinya Bang Juma, benar yang dikatakan di Mazmur 81 ayat 9 bahwa memang yang Abang sembah itu Elohim bangsa asing. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Elohim bangsa Yahudi. Jadi La yang Abang haula cuma wala sembah quwata itu illa billah. Ketika Nabi Muhammad datang di abad ke-7, Nabi Muhammad menghancurkan semua berhala yang ada di sana, lalu mengajak Bani Israel menyembah kepada Eloa Abraham, Eloa Yisa, Eloa Yakub. Itu yang ada di kami. Sekarang yang jadi permasalahan kepada saudara. Beda Bang Juma, beda. Kok jadi Anda yang tahu? Kok jadi Anda yang tahu? Karena Engkau tidak akan lagi menyembah Allah di gunung ini dan di Yerusalem. ya, Sekarang perjanjian kekalnya Allah dalam Kejadian 17, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itulah perjanjian Ya. kekalku. Ente siapa rupanya? iya, oke. Kok Bahwa iya? Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang benar hanya Tuhan bangsa Israel. Nah, yang keluar Ya. dari kubur Nah, ini kalau disembah, apakah itu Tuhan yang benar? janganlah menyembah Aduh, kenapa janganlah orang menyembah ini? Elohim Kenapa orang ini? asing. Kenapa orang ini? Ilah asing itu adalah ilah yang merangkak dari kubur. Oh, enggak. Astagfirullahaladzim, ya Allah Tidak ya begitu, Karim. Bang Juma, ya. Nah, kalau dia sudah memperkenalkan nama yang perkasa di era Aduh, perjanjian gimana baru. sih? Pertanyaan Oh, ya. saya sederhana, tolong dihargai. Apakah yang keluar dari kubur ini adalah Elohim? Tadi saya sudah katakan, itu anak manusia. Jadi Nah, berapa berarti kali harus Anda menjawab? menyembah anak manusia.
Kami menyembah Elohim dalam nama Yesua. Lah, bukan Oke. menyembah Elohim itu kalau Anda menyembah manusia. Astagfirullahalazim ya Allah ya Iya. Karim. Anda Ya. mendudukkan manusia yang keluar dari kubur ini sebagai ilah. Bukan hanya Karena sekedar Abang- nama, tapi karena jasadnya Anda tuhankan. Karena Bang Juma tidak Astagfirullahaladzim, mengerti ya makna Allah. nama Yesua, Bang Juma. Abang tidak mengerti. La itu haula nama wala Yesua. quwata illa billah. Saya tanya Ya. sama saudara. Saya tanya, apakah yang keluar dari kubur ini sehakikat dengan Elohim? Aku mau tanya Bang Juma juga. Mama, Roh Kudus? Saya mau tanya Bang Juma. Apakah Roh Kudus siapa dia yang Abang maksud? Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan yang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang dia sampaikan. Kami menyebutnya malaikat Jibril. Kul nazzalahu ruhul kudus. Yohanes 16 nomor 7 8 9 10. Dia tidak dan- berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang dikatakan itulah yang disampaikan. Berarti dia bukan Tuhan, melainkan dia masih kurir firman. Cak Ayu. Apakah Roh Kudus ini membawa apakah Roh Kudus ini juga membawa nama Yesua? Ketika datang kepada kaumnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Isa alaihi salam, Yesua Hamasia, Iso itu datang mengajarkan akan datangnya roh kebenaran bernama Ahmad. Oke. Ya. Apakah Abang percaya bahwa Kristus itu atau Mesias itu diberikan nama yaitu Yesua, dan Roh Kudus itu diberikan juga Roh Kudus kepada Roh Kudus itu sebagai gelar Yesua? Tidak ada gelar bagi Yesus itu, gelar Roh Kudus nggak ada. Ya, oke. Jadi ini Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Abang baca Karim. Yohanes 14 ayat 26 bahwa Bapa juga mengutus Roh Kudus itu dalam nama Yesua. Bang percaya? Betul, karena Roh Kudus itu adalah penyampai firman. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka baginya ada Roh Kudus. Oke, Yohanes artinya 3 nomor 34. Oke Bang Juma. Oke Bang Juma. Artinya nama Yesua tidak disematkan hanya kepada Kristus saja, tetapi kepada Roh Kudus. Ada dua di sini. Saudara, Kepada anak manusia dan kepada Roh Kudus nama Yesua itu. Artinya nama Yesua itu terikat kepada Elohim. saudara, Nabi Isa alaihissalam seperti juga Yesus itu diberi kekuatan dengan disertaikan kepadanya Roh Kudus. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajah wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Nabi Isa ketika datang dipersenjatai dengan pendamping. Siapa pendampingnya? Roh Kudus yang kuat dari Maha Kuasa. Itu jelas itu. Makanya Yesus di dalam Lukas 22 nomor 4344, Roh Kudus datang kepadanya memberikan kekuatan sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa sehingga peluhnya seperti titik darah yang menetes ke tanah. Siapa yang datang kepadanya? Roh Kudus yang kuat. Anda salah. Oke. Dari sana tadi salah. Yang merangkak keluar Oke. dari kubur itu apa? Di situ kesalahan Oke. Anda. Oke Bang Juma. Bang Juma perlu baca Lukas 12 ayat 10. Apakah Alamak. itu hanya malaikat? Di sini saya mau tegaskan bahwa apakah yang Abang maksud ada malaikat di sini? Lukas 12 ayat 10. Hujat anak manusia itu diampuni, tetapi hujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Apakah itu Abang bermaksud adalah malaikat? Saudara, malaikat kalau dihujat, sang penyampai firman dihujat, itu sama halnya menghujat Tuhan. Oke, Karena Bang. malaikat sabar. Karena malaikat datang sabar. Apakah malaikat lebih tertinggi daripada
Malaikat ini yang menjadi perantara, kawan. Astagfirullahaladzim. Sekarang permasalahannya kalau itu sederhana. Yang memberi kekuatan Yesus kepada malaikat atau malaikat kepada Yesus? Coba Anda jawab. Yesus yang memberi kekuatan kepada malaikat atau malaikat yang memberi kekuatan kepada Yesus? Jawab dulu itu. Aduh, parah ini. Makanya beragama itu jangan doktrin, gunakan akal. Tapi bagaimana mau menggunakan akal? Mutiara tidak diberikan kepada kalian. Mutiara itu ilmu. Amsal 13 sampai 15. Yang disebut mutiara adalah ilmu. Makanya Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan ilmu. Akal budi itu ilmu. Sedangkan Kristen 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5, orang Kristen sudah dicabut ilmu pengetahuannya oleh Paulus. Paulus menggiring orang-orang Kristen untuk tidak lagi menggunakan kecerdasan, kepintaran, dimatikan. Pokoknya imani saja. Telan saja. Apa yang Paulus ajarkan, telan aja. Jangan kau menggunakan akal. Tidak boleh. 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5. Wajib hukumnya pengikut Paulus dalam hal beragama tidak boleh berakal. Makanya Anda kayak begini. Saya tanya, yang keluar dari kubur apa? Manusia, paman. Terus kenapa Anda sembah? Karena kami menyembah Elohim dalam nama Yesus. Lah, Anda menyembah Tuhan dalam menyembah manusia, itu maksudnya. Berarti Anda menduakan Tuhan. Anda menyembah Tuhan dalam mulut, tapi dalam praktek menyembah orang. Itulah yang disebut syirik. Makanya dia ditanya, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku, menduakan aku dengan dirimu? Yesus mengatakan, apabila ada orang yang memanggil aku Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Yesus rangkul enggak orang itu? Enggak. Yesus tendan dengan tendangan tanpa bayangan. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, wey. Itu kata Yesus itu. Makanya saya bertanya, apakah yang keluar dari kubur ini adalah Elohim? Jawaban, ngambang. Karena kalian tidak ada mutiara. Padahal kalau kalian punya mutiara, sebagaimana orang Yahudi punya mutiara, maka kalian tidak akan berbelit-belit seperti sama itu. Bang Juma tadi. Saya kembali katakan bahwa apa Roh Kudus yang membawa juga nama Yesua, apa itu siapa yang menurut Abang Roh Kudus? Roh Kudus itu penyampai firman. Oke. Sehingga ia tidak dapat diampuni jika menghujat Roh Kudus. Karena dengan menghujat Roh Kudus sama halnya menghujat Tuhan. Nah, makanya karena Roh Kudus itu membawa nama Tuhan, Iya, itu Yesua. kamu tampar istrinya Pak Prabowo, itu sama halnya kau nampar Pak Prabowo, tapi istrinya bukan Pak Prabowo. Ya, Kamu memukul anak saya sama halnya kau memukul saya, tapi anak saya bukan saya. Iya. Roh Kudus itu datang membawa misi suci. Apa itu? Menyelamatkan manusia dengan menyampaikan firman kepada manusia yang dipanggil sebagai nabi atau utusan atau rasul. Jangan kau menghujat dia, karena jadi dia hanya penyampai firman. Abang Juma tadi katakan bahwa Roh Kudus adalah malaikat, begitu? Iya betul. Lalu apa kalau bukan malaikat? Kalau di sini di Ibrani 1 ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Elohim harus menyembah kepada dia. Saudara, itu ucapan siapa? Nah, itu kan. Itu ucapan lagi. siapa? Itu ucapan siapa? Sedangkan Yesus diberikan kekuatan oleh malaikat, kok malaikat pula yang ingin menyembah. Ini serba pagan ini. Itu ucapan siapa? Makanya, begini Bang Jom, makanya jangan samakan Roh Kudus dengan malaikat. Lah, Roh Kudus itu malaikat. Dengarkan saya, Bang. Karena Roh dengar. Kudus itu berkuasa berdiam di dalam setiap orang. Oh, salah. Termasuk sama Bang Juma jika Abang mau terima. Salah ente. Salah. Sekarang Anda lihat. Ada Advent tidak makan babi. Kristen makan babi. Dan mereka mengatakan masing-masing punya Roh Kudus. Mana Roh Kudus yang benar di antara kalian? Ya, Roh Kudus itu adanya bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Enggak. Advent juga mengatakan begitu? Mereka juga hidup dalam kebenaran. Tidak kepada semua orang yang berseru dalam nama Yesus, tetapi kepada orang yang hidup dalam kebenaran. Salah itu.
Salah. Yang ada Hanya pada diri. mereka lah yang melakukan kehendak Bapa. Itulah orang-orang Sekarang yang mengharamkan babi dan yang menghalalkan babi, Roh Kudusnya sama enggak? Maka Roh Kudus tidak berdiam diri kepada orang. Yang mana Roh orang-orang Kudus yang benar? Ya. Yang makan babi atau yang tidak makan babi? Karena Ya. masalah keimanan Bang Juma. Saya makanan, mengarahkan Bang Juma. Anda ke kanan, tapi Anda larinya ke kiri aja Bukan terus. masalah makanan, masalah iman Bukan di makanan, perjanjian bukan baru, Bang pula Juma. makanan yang turun Ini menyampaikan bukan- kepada Musa Imamat 11 Ini nomor 7. di Jangan kau perjanjian makan baru. babi, itu haram bagimu. Di Sekarang perjanjian permasalahannya baru, Bang adalah Juma. siapa Roh Kudus yang betul antara Kristen pemakan babi dan Advent yang tidak makan Bang babi. Bang Juma, Bang Juma. di era perjanjian baru tidak terikat dengan masalah makanan dan minuman. Kata siapa? Kata siapa? Tidak ada lagi itu Bang Juma. Kata siapa? Ya, tidak ada Kata lagi. siapa? Nanti Kata ada, siapa? Ada ayatnya nanti. Kata ayatnya. siapa? Kawan, kata siapa? Ya, Ya. dari Rasul Paulus. Paulus. Nah, Sekarang permasalahannya adalah, dengar, Bapak mengharamkan babi, Paulus menghalalkan babi. Siapa yang Anda ikuti? Bapak di Itu surga atau Bapak di Tarsus? itu sudah dipatahkan semua itu kedatangan Kristus, Abang. Kata siapa? Ya, bahwa Kata siapa? sebelum langit dan bumi lenyap, satu titik pun tidak dapat ditiadakan dari berarti Taurat. sudah lenyap enggak? Sebelum semuanya tergenapi. Apakah sekarang bumi sudah lenyap? Ya, sebelum langit dan bumi lenyap, tidak dapat ditiadakan. Begini aja. Untuk sebelum menakar, semuanya untuk terjadi. menakar bahwa yang ada dalam diri Anda itu bukan Roh Kudus. Tuhan mewajibkan bersunat. Ya, Paulus mengharamkan bersunat. Mana yang Anda ikuti? oke. Apakah sunat juga ditentang Malah oleh Anda Paulus? membela Paulus. Malah Apakah Anda membela Paulus. Apakah Paulus benar-benar menentang Bang, sunat? fokus dulu Anda nggak pertanyaannya, nyambung. Bang. Paulus Padahal Fokus mengatakan, pertanyaannya. Padahal Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan si Uco, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ya. Oke. Kalau Elohim, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Mana yang Anda ikuti? Paulus atau Tuhan? Iya. Jadi apakah orang yang tidak bersunat Loh, kok, itu adalah dibunuh? Itu urusan Bukan belakang. itu. Apakah itu urusan belakang? Sekarang pertanyaannya, Tuhan membunuh orang yang tidak bersunat. Paulus mengatakan Galatia 5 nomor 2, kalau kau bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Maksudnya siapa Kristus ini? Apakah dan saya sunat? Kok jadi? Saya sunat. Saya sunat. Berarti Kristus tidak berguna bagi Anda. Oh, itu karena bukan patokan. Loh, itu Paulus yang mengatakan, Cak Kangko. Begini Bang Juma, bahwa Astagfirullahaladzim, perkataan ya Paulus Allah ya itu, Karim. Barang Ya. siapa menyunatkan dirinya, Bukan maka Yesus satu-satunya itu yang Kristus dimaksud. tidak berguna. Itu dalil. Hei, dalil itu Bang. Ya, oke, kita kembali kepada pengenalan Roh Kudus tadi. Kembali. Pengenalan akan Roh Kudus dalam nama Yesus. Kembali. Izin dulu Gurunda. Bang, Silakan. dua poin tidak ada Anda jawab. Jangan kemana-mana dulu. Tadi sudah finish loh. Seandainya Anda jujur, itu sudah selesai. Mungkin Abang bisa mandi atau apa kan finish. Nah pertanyaan Gurunda di sini, ketika yang keluar dari kuburan itu Tuhan apa pintar. manusia? Ini baru host, mantap. Tadi sudah saya Itu. jawab. Berapa kali saya jawab? Yang Saya keluar hitung dari dari kubur, yang tadi. merangkak dari kubur itu siapa Bang? Saya hitung dari tadi 5 kali saya menjawab. Tapi bahwa jawaban itu, Anda apa? Jawabannya yang apa? dibangkitkan dari kuburan itu dia memang anak manusia. Ya. Berarti sudah selesai. Ya. Berarti Selesai. Kristen menyembah anak manusia. Udah selesai. Tetapi Dah. nama Yesua yang Jangan mau tetapi, mau petata, untuk petape, terserah itu. Yang penting Kristen nyembah anak manusia. Udah selesai. Titiknya besar kayak lapangan golf. ya anak manusia. Sudah Bang. Udah. Tergelar dari anak manusia. Ya sudah, mau apa lagi Anda sudah mengakui anak manusia disembah oleh orang Kristen. Sudah, syukurlah itu. Ya selesai finish sudah sebenarnya di situ. Finish. Kalau kembali lagi aku dan Bapak satu,
Tetap Kembali aja anak lagi manusia. sebelum penyaliban. Ini kan sudah selesai penyaliban. Intinya akulah Alfa dan Omega. Oke. Akulah penguasa. Padaku telah diberi kuasa langit, surga, bumi, di mana-mana. Oke. Apalagi? Akulah. Oke. Endingnya yang keluar dari kubur itu apa? Ada manusia. Diam. Lanjut. Assalamualaikum Kandito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda dan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Sama Masa aja ya orang berarti. Ya sama aja. Mau sesakti apapun ya tetap aja sama. Yang mereka sembah anak manusia. Ada satu hadiah buat mereka, buat saudara kita itu yang ingin aku berikan kepada dia sebenarnya. Mudah-mudahan hadiah yang saya berikan ini dia bisa sadar. Apa itu? Roma 8 nomor 11. Dan jika roh dia sang Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu juga, maka roh sang Bapa yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati tersebut akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya. Ini hadiah yang ingin saya berikan kepada dia, tapi ya muter-muter kayak apa ya? Ya gitulah, namanya juga tanpa mutiara, hidup tanpa mutiara ya gitu. Tadi semua saya ingin menanggapi Bang Juma. Kaset rusak. Iya. Ini langsung finish saja kan finish. Langsung Ya, finish finish. saja. Langsung Yang harus keluar. Bos, boleh bertanya sedikit, Bos? Evita pertanyaannya Bos. Bang Suma. Bos, boleh Yang bertanya, keluar Bos? dari kubur itu manusia apa Tuhan? Itu silakan. Bang Bal dulu mau bertanya itu, Bang Bal. Silakan. Oh silakan Bang Bal. Oke, sedikit Mbak Ibu. Bunda Evita sebentar, Bunda Evita sebentar ya. Bunda Evita sebentar sedikit ya, boleh ya. Nah, saya sedikit aja nih karena ini banyak penontonnya. Saya mewakili yang di bawah, ini ada pertanyaan di bawah, mungkin tidak terbaca oleh host dan Bang Juma. Pertanyaannya begini Bang Juma. Bang Juma ini kenapa gitu ya? Cerdas, smart gitu, handsome gitu, bijaksana, bijaksani, bijak situ kan gitu. Nah, ini pertanyaan kenapa sampai pendeta-pendeta kalah kalau berdebat? Silakan Bang Juma. Ini apa maksud saya? Apa sih resepnya gitu? Tolong Bang Juma. Terima kasih Bang Juma ya. Lanjut Bang Evita, lanjut Bang Juma. Jadi Al-Quran itu menjelaskan begini. Di dalam surah Al-A'raf ayat 27 ya. Dan juga ayat 30-nya. Kita manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang dibiarkan oleh Allah mendapatkan petunjuk. Ada juga yang pantas untuk sesat. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Maka dibiarkan mereka sesat karena mereka tidak menggunakan akal mereka. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, farikan hada. Maka pantaslah sekelompok manusia itu diberi petunjuk. Kenapa? Karena mereka menggunakan akal. Wa farikan hakka alaihimud dalalah. Dan pantaslah segolongan dari mereka itu selalu aja ongol, bloon, tuyul, cuplis, kampret. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Pantas bagi mereka, kata Allah, dalalah, sesat. Lalu apa yang terjadi? Wayah sabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa apa yang keluar dari mulutnya itu adalah sebuah kebenaran. Itu adalah petunjuk. Padahal bukan. Contoh yang tadi. Apa yang keluar dari kubur? Anak manusia. Dipikir dia itu sudah benar dengan menyembah anak manusia. Dipelintir lagi. Kan kami menyembah Tuhan dalam nama anak manusia itu. Itu jawabannya. Karena kita belajar. Kita umat Islam belajar. Kenapa kita belajar? Karena begini. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, jangan kamu lagi tertipu sebagaimana Adam telah ditipu oleh iblis. Ya Bani Adam, wahai Bang Suma, wahai umat Islam, la yaftinannakumus syaitan.
Jangan lagi kamu sekali-kali tertipu oleh setan. Kama sebagaimana akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana setan telah berhasil mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Jangan mau ditipu sama iblis. Maka umat Islam supaya tidak tertipu oleh iblis, kudu otak yang menjadi filter segala aspek pengetahuan. Nah, saya mau tanggapi Itu ini. begitu saudaraku Bang Baal. Ini saya suka Bang Terima Baal itu kasih. kelebihannya itu Terima- di situ. Terima kasih Bang Juma, luar biasa ya. Kalau begitu saya tambah ini Bang Juma ini saya tambah memang selain cerdas cermat gitu ya, gitu kan, oten botol gitu kan, tidak paham gitu Bible. Saya beri gelar ini Bang Juma ini adalah guru yang sangat besar sekali. Guru yang sangat besar sekali Bang Juma. Oke, lanjut Bu Evita. Kenapa ada otennya tadi sedikit disebut? Saya mau tanya Jangan yang gitu lah. botol siapa? Yang Enggak ada yang botol nanya itu deh. Sabar dulu, ini lagi ngobrol. Lucu Bang Baal ini. Kelebihan beliau itu tawadu. Masya Allah, luar biasa. Lanjutkan Bang Baal. Panjang umur ya Bang, jangan buru-buru mati ya. Anda hebat, Anda Terima lucu, kasih, umat butuh Bang. Anda juga. Amin, amin. Halo, lanjut Bung Evita, mungkin ini perlu diterapi juga Bang Juma. Ini kan guru yang sangat besar sekali. Ya, kasih terus saya. Silakan Bu Evita. Gini ya, kalau kita lihat siapa yang botol dan siapa yang Peter. Kalau Alkitab itu ya mengajarkan Surat kabar aja standar disebut moral Alkitab. dari Tuhan Allah yang asli, bukan palsu. Karena itu tidak mengajarkan ajaran hidung belang yang dihalangkan dalam Quran, di mana perselingkuhan dan ketidaksetiaan Boleh nggak Dinda? Dengan Hidungnya ayat jangan mana? dipencet lah. Di Boleh Indonesia baru kalian tidak seperti binatang dalam hal hubungan laki perempuan. Dengan ayat Karena kalian dikelilingi umat Islam. Coba tengok di barat. Kehidupan kalian seperti apa. Di barat kalian cuma pakai satu benang untuk menutupi vagina. Di barat. Kalian kenapa nggak praktekkan di sini? Karena kalian malu. Tengok di kota Bali yang kita cintai. Yang telanjang di sana agamanya apa? Kenapa bisa begitu? Karena sudah dibentuk dari sana. Emang ada batasan aurat di agamamu? tidak Emang ada memberatkan. batasan laki perempuan di agamamu? Coba. Di agamamu ada batasan laki perempuan? Saya akan jawab ini. Ya, coba silakan. Jawabannya ada di 1 Tunjukkan Korintus dalil batasan laki perempuan di Bible. Silakan, saya ingin dengar. 1 Korintus 6 ayat 9. Oke. Saya bukakan. Apa katanya? Apa katanya di sana? 1 Korintus 6 ayat 9. Iya, apa katanya di sana, Bu? Di sana itu homoseks, banci, kemudian perzinahan, pencuri, Peluka, dan maksudnya itu lain-lain peluka. itu segala bentuk kejahatan dilarang. Itu berarti Paulus yang menulis Korintus ini mengenal standar moral Allah yang suci dengan baik, berbeda dengan Mamat yang Biadab, tidak mengenal. anjing turun, jing, anjing turun, jing, kamu turun, jing, anjing turun, jangan Nah, saya berikan takut dengan barang kudus kepada anjing. Paulus mengajarkan, dengarkan di bawah ya anak anjing, dengar. Di dalam Galatia 3 nomor 28, anak anjing diajarkan begini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Pokoknya anggap saja kalian itu satu semuanya. Jadi jangan kau anggap laki-laki lagi laki-laki. Bagi laki-laki, temanmu yang laki-laki jangan kau anggap lagi dia laki-laki. Anggap saja dia perempuan. Begitu juga perempuan. Jangan kau anggap lagi temanmu perempuan itu perempuan. Kalian semua adalah satu. Itu dalil yang digunakan kenapa ada Bible khusus JI. Kenapa kalian menghalalkan segala yang gitu. Karena itu
Kenapa penyakit AIDS, penyakit kelamin itu sumbernya berasal dari kota-kota negara-negara mayoritas kalian? Karena itu. Nggak ada lagi laki-laki, nggak ada. Oh, bagaimana mungkin saya mau tidur sama dia, Bang? Dia kan laki-laki. Nggak ada laki-laki, pokoknya ada lubangnya, tancap. Nggak ada. Aduh, gimana Bang? Dia laki-laki, nggak ada cerita, pokoknya ada lubangnya, mau di ubun-ubunnya, mau di telapak kakinya, ada lubangnya, gas. Kalau Kalian celah-celah semuanya, Kalau celah-celah semuanya. jari gimana Gurunda? Kalau Gimana? celah-celah jari kaki, celah-celah jari kaki, celah Yang jari penting kaki. kakinya nggak kena kutu air, nggak apa-apa. Itu jangan sok paten. Jumlah kalian di Nusantara ini cuma berapa persen? Malu dong kalian lewat menggunakan dalil-dalil kitab kalian dengan satu benang saja di badan. Malu. Tapi kalau kalian mayoritas, alamak. Gak usah terlalu jauh deh. Jangan keluar negeri. Ke kota yang kita cintai, kota Bali. Yang telanjang kayak kambing di sana itu agamanya. Periksa apa agamanya? Hah? Periksa aja di situ. Datang kau sebut nama Nabi kami dan kurang ajar, dasar anak ayam. Cuman saya Herman saya, Bang Suma. Kenapa mereka sangat membenci Rasulullah? Atau dalam artian orang-orang Arab lah. Padahal yang membantai Tuhannya kan Yahudi dengan Roma. Nah seharusnya mereka nyerang di sana. Kok orang Arab yang diserang? Jawabannya gampang itu abangku. Siap. Kenapa? Harusnya mereka berterima kasih karena mereka adalah pahlawan bagi mereka, Bang. Kenapa kau suruh kami benci? Tanpa mereka mana bisa dosa kami ditebus? Mereka ada pahlawan kami, Bang. Gara-gara mereka dosa-dosa kami dihapus. Coba kalau mereka tidak berkongkong-kongkong membunuh Tuhan kami, dosa kami masih ada loh. Untung mereka membunuh Tuhan kami, makanya dosa kami ditebus. Jadi jangan bermimpi mereka akan membenci. Mereka tidak akan membenci, mereka akan memuliakan. Kenapa? Mereka adalah pahlawan mereka. Mereka pahlawan. Pahlawan mereka itu. Berkat pahlawanku, Tuhanku mati. Tanpa pahlawanku, Tuhanku tak mati. Tanpa Tuhan mati, dosa cabul ayamku tidak akan diampuni. Terima kasih wahai para pahlawan. Berkat tanganmu menampar Tuhanku. Berkat tombakmu menombak Tuhanku. Tuhanku mati, dosaku terhapus. Halilintar. Jadi jangan bermimpi mereka akan menghujat para pembunuh Tuhan. Para pembunuh Tuhan mereka. Karena mereka itu pahlawan. Pahlawan. Makanya kadang kita ini iseng memang. Loh kenapa yang dibenci Nabi Muhammad ya? Kenapa kemudian yang membunuh Tuhan mereka malah disayang, disanjung, dijilat? Hehe. Jangan salah. Orang yang ingin menegakkan kebenaran itu musuh. Tetapi orang yang membunuh orang yang benar dengan doktrin supaya dosa-dosa orang-orang yang bersalah dihapus, itu adalah pahlawan. Begitu saudaraku. Wah, luar biasa. Ternyata ada lagunya ya. Wah. Lama-lama viral lagi lagu ini. Iya. Bukan lagi anakku Tuhanku. Iya. Sorry masih bersin-bersin. Izin abang Zuma izin di follow ya bang ya.
Silakan saudara, silakan. Izin Apalagi? di blok bang. Baal. Bang. Oh, silakan, Iya, silakan silakan. Bang Jawa. Izin di blok. Iya, kalau bisa kita pisah di bumi, pisah dunia. Jangan begitu Bang Dewa. Enggak, semua pernyataan Bang Juma tadi pada saat diskusi, Dewa sampai merinding ke dompet-dompet tuh bang. Ya Allah, kata Dewa. Luar biasa ini. Pak Victor, selamat pagi. Selamat pagi para penghujan. Oh, Bang Karet. Apa? Gampang kali kok merendahkan kekristenan cuma. Yesus yang merendahkan bukan aku. Ada aja ini. Tahu. Janganlah. abang ini mau naik diskusi atau mau naik nangis, Bang? Yesus bukan aku, saudara. Yesus. Yang merendahkan kalian itu Yesus. Sebentar dulu, Cuma. Sebentar dulu. Menyebut Cuma. kalian anjing dan babi itu Yesus. Kok aku pula yang kau salahkan? Anjing dan babi itu mengacu pada mereka penyembah berhala, termasuk kau. Enggak dong. Masa nyembah Tuhannya Yahudi kok? Nyembah Tuhannya Abraham kok dibilang berhala? Di luar sesembahan orang Israel adalah berhala bagi Kamulah Yahudi. itu. Kamulah itu. Oh, maaf, aku menyembah Bapa. Menyembah Yesus. Beberapa hari lalu kau sudah akui sembahanmu itu adalah sembahan Athena. Paling pandai memang kau menipu si Bilisis. Paling pandai memang kau itu nipu. Makanya kalau naik di sini Sahabat Bang, Andre jadi baik. manusia. Ayo saudara, ini kalau Victor ini cocoknya dengan Bang Baalin atau Dinda Dito. Silakan. Kondito. Kalau sama kami kejepit langsung kabur dia. Wah, belum apa-apa lari. Silakan pendeta-pendeta, kita kasih kesempatan untuk naik di sini. Ini loh sangat nantang. Yesus tidak kenal oten tuh. Gimana nih? Silakan Pak Pendeta, ini ada guru kami, Bang Zuma, guru kita semuanya. Silakan, jangan lewatkan kesempatan Pak Pendeta, Romo, Pastor. Kalau Romo mungkin saya sikat juga boleh guru. Ya silakan. Tema ini Pendeta. temanya Kandito ya. Sudah lama dia. Bertanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang baru hadir. Bertanya saya Bang Juma, boleh Bang Juma? Iya, silakan, boleh, silakan. Bang. Mbak, lanjut. Ya ini kan emang nggak ada hotelnya ya. Saya tidak tahu nih, saya ini mimpi ini sudah 3 kali. Ini yang terakhir. Waktunya memang berbeda-beda ya. Udah lama baru muncul lagi. Mungkin ada hikmah apa gitu. Saya ini mimpi Oten ini di neraka gitu loh. Dibakar gitu. Sampai ditanya Tuhannya oleh malaikat, oleh Tuhan ditanya, siapa Tuhanmu? Pelangak pelongo, dia sudah di neraka masih pelangak pelongo gitu loh. Ini hikmah apa gitu ketika saya mimpi oten dibakar di neraka. Nih. Mungkin ada hikmah buat pribadi saya apa gitu, Bang Juma. Silakan Bang Juma, luar biasa. Iya. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Tapi kan bagi mereka tidak mungkin mereka percaya selama mereka masih tidak mau menerima mutiara keilmuan. Di dalam Yesaya 66 nomor 17-18, Tuhan akan datang dengan nyala api untuk membakar seluruh pemakan babi dan tikus balau. Nah sekarang, apakah pemakan babi itu banyak? Banyak. Berarti ketika mereka dibakar, Tuhan butuh wadah yang luas untuk menyiapkan api untuk menggoreng orang-orang ini. Jadi mimpi itu nyata, tertulis memang dalam Bible.
Al-Quran juga mengatakan itu. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Itu jelas itu. Dan Yesus juga mengatakan kepada angkatan jahat, orang-orang yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, Yesus katakan tuh di dalam Matius 23 nomor 32, bagaimana mungkin kalian bisa meloloskan diri dari api neraka? Semua kalian akan memenuhi angkatan ini, akan menggenapi angkatan ini, akan menggenapi itu semua. Makanya Yesus mengatakan orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan sampai kepada tanah Indonesia, itu ajarannya, maka akan menjadikan orang yang ditobatkan itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Itu fakta real. Nah, makanya Yesus mengatakan, Yesus, jangan kamu memberikan mutiara, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Jangan kau berikan kemudian, kata Yesus, barang-barang kudus kepada anjing, gitu. Di situ ada orang Roma, di situ ada orang Yunani. Sedangkan Yahudi adalah babi, adalah domba. Berarti yang dimaksud anjing dan babi ini adalah non-Yahudi. Biasa Bang Juma ini ya, makanya nih gerunda yang sangat besar ini ya. Pastor ini lucu takut gitu kan pendeta ini sama gerunda kalau ada penawaran nih, saya ada penawaran dari pendeta-pendeta, persekutuan pendeta semuanya, Bang Juma ditarik jadi instruktur, jadi pengajar Bible semuanya. Boleh. Paham sekali Bang Juma. Boleh. Tapi di bukan persepuluhan, jadi per 30-an. Kira-kira mau nggak Bang Juma? Ini boleh. Ada penawaran. Boleh. Iya, nggak apa-apa, boleh. Kumpulkan seluruh pastor pendeta, kita adakan seminar. Saya jadi pemateri. Dengan catatan mereka harus menanggalkan doktrin dan dogma. Tidak apa-apa. Tanpa dibayar pun boleh. Tidak masalah. Yang penting mereka mau belajar. Jangan emosi tapi. Masalahnya di Bang Juma, saya baru mendengar ini benar atau tidak ya, ada mereka sudah mengadakan istilahnya musyawarah, ini akan mengangkat Bang Juma ini sebagai instruktur pengajar, mengajarkan Bible, karena Bang Juma ini kan paham perjanjian lama, perjanjian baru, bahasa Yunani, paham gitu kan. Sementara itu misi kita memang. Iya, sementara pendeta-pendeta kan botol biasanya. Nanti dibagi 2 kelasnya Bang. Ya. Dibagi 2 kelasnya. Bagi mereka yang masih mau tetap di tempatnya yang sekarang, itu gurunya namanya Profesor Kontraktor Kalkulator Lugat Tambunan. Mereka akan masuk di kelasnya Lugat Tambunan untuk belajar. Tapi mereka yang ingin sadar, nanti saya ngajarin. Iya, betul. 2 kelas. Kebanyakan kan asistennya juga hadir di situ. Ada juga jadwalnya Mas Aha. Oh, Mas Aha. Iya. Dengan yang gini, satu, apalagi nama itu yang satu yang pejabat-pejabat itu? Gumasa. Gumasa. Itu juga Gumasa. Kalau Gumasa sama Victor ini cocok. Baku gosok dia. Sama-sama tak berakal. Cuman modal congor. Ini Bang, ada kejadian menarik Bang. Pada saat kemarin terjadi banjir, bencana di Sibolga. Semua orang melarikan diri Bang. Cuma nenek ini yang tidak melarikan diri. Dia mengatakan, kenapa ibu tidak lari? Saya menyelamatkan Tuhan saya. Tuhan itu menyelamatkan, jangan diselamatkan. Ada aja. Ini waktu banjir Bang. Serius? Si neneknya yang bilang, saya menyelamatkan Tuhan saya. Ini patungnya diselamatin sama dia. Ini banjir Sibolga ini. Nah, luar biasa ini ya pernyataannya ya. Yang namanya Tuhan itu kan menyelamatkan. Ini mah enggak. Umatnya yang menyelamatkan yang dari banjir. Tapi emang selamat diakui. Patungnya selamat ini. Ini nih ya. Lihat nih. Wah. Jadi Yesus ini juru selamat atau cari selamat?
selamat dia berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible, bukan juru selamat tapi nyari selamat. Bahkan dilempar sama batu aja dia lari kabur, itu artinya dia nyari selamat, bukan juru selamat. Banyak ayat-ayat yang mengatakan seperti itu. Yesus bukan juru selamat, tetapi Yesus selamat. Buktinya sampai sekarang pun diselamatkan. Si nenek ini adalah salah satu bukti Yesus diselamatkan sama si nenek ini. Ini juru selamat yang diselamatkan. Mau dibantah nggak, Victor? Mau dibantah sangat. Oke, kalau itu salah itu artinya nggak mungkin lah. Ngapain diselamatkan Tuhan? Tuhan yang menyelamatkan. Benar kau Dewa. Bukan kita menyelamatkan Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu Ini yang buktinya digendongnya itu apa itu? Tuhan ente diselamatkan. Tuhan ente Apa yang diselamatkan. digendongnya itu? Patung yang digendongnya itu ya? Patung Apa Yesus. itu? Patung Oh, Yesus. Jadi apa kata nenek itu? Dia bilang katanya, kenapa nenek kenapa nenek pada saat banjir itu tidak pergi melarikan diri? Saya menyelamatkan Tuhan saya. Ini si nenek ini. Berarti terus? masih ortodok pemikirannya itu. Wah, bukan ortodok, faktanya memang seperti itu. Kau yang karang-karang cerita itu apa? Dewa, kau yang karang-karang cerita itu. Ah, ente kan seneng sama dongeng-dongeng. Senang sama dongeng-dongeng. Ini bukan dongeng, ini fakta. Kalau ente tidak percaya, lihat aja di PT-PT ada. Hadis Bukhari 3. Jangan marah sama kami dong. Awal dari pewahyuan. Kok marah sama kami, ente? Marah sama si nenek itu dong. Nah, oke, itu nggak benar. Tuhan Marah kami sama bukan si nenek patung. itu. Tuhan kami bukan patung, Dewa. Nah, ini buktinya. Ini buktinya. Mana bukti Viti kata-katanya bahwa aku menyelamatkan Tuhanku katanya. Ini lihat aja di YouTube, lihat aja di PT sana. Bukan gambar. Yang mengatakan seperti itu, Tuhan ente itu patung, bukti bahwa Tuhan ente itu memang dibikinkan yang namanya patung. Kita kalau melihat flashback ke belakang ya, Victor ya, lihat flashback ke belakang, ketika yang namanya Allah Subhanahu wa Tuhan alam semesta mengutus Nabi Nuh, mengutus para nabi, semua para nabi itu melakukan peperangan dan menghancurkan yang namanya berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala? Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Apakah Nabi Musa menghancurkan berhala? Nabi Musa menghancurkan berhala. Begitupun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menghancurkan berhala. Tiba-tiba datang orang-orang dari Yunani, malah Nabi Isa atau Yesus dijadikan berhala itu. Dijadikan berhala. Sampai sekarang masih ada, dibikinkan yang namanya patung. Maka dari itu tidak salah nubuatan yang mengatakan Nabi Isa akan turun yang kedua kali. Sebentar. Nabi Isa pada saat di Mekah, apakah banyak patung di situ? Banyak tidak? Dalil. Nabi Musa, dalil. Kayak percaya sama dalil aja ente, gimana sih? Baca di Sirah Nabawiyah mengenai soal Nabi Muhammad menghancurkan yang namanya berhala. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Nabi Musa menghancurkan berhala. Tiba-tiba datang Nabi Isa atau Yesus dijadikan berhala. Itu nubuatan di dalam hadis, itu ternyata benar. Nabi Isa akan turun yang kedua kali, tujuannya apa? Salah satunya adalah menghancurkan berhala. Mematahkan yang namanya salib. Itu betul, nubuatan itu. Ya. Jadi Yesus turun kedua Gitu kali ya. untuk mematahkan salib. Untuk apa Yesus matahkan salib? Mending aku aja matahkan salib itu. Gini, pengertian mematahkan salib di situ bukan dalam arti Yesus masuk ke dalam gereja. Kok tertawa? Kok tertawa ente butuh jawaban tidak? Kalau ente butuh jawaban, kami jawab. Apa makna ketika Yesus mengatakan, ketika Yesus diutus yang kedua kali, turun yang kedua kali, beliau itu akan mematahkan yang namanya salib. Apakah Yesus akan masuk ke dalam gereja? Oh, bukan seperti itu. Masuk ke gereja, terus salib dipatah-patahin, bukan seperti itu maknanya. Ketika semua orang Kristen tidak ada lagi yang masuk ke dalam gereja, itu tandanya Yesus atau Nabi Isa berhasil mematahkan yang namanya salib. Apakah tugas ketika Yesus mengatakan akan membunuh babi, Yesus berburu babi, Yesus datang ke peternakan membunuh babi? Bukan begitu maknanya. Di saat semua orang sudah tidak ada yang namanya makan daging babi, itu tandanya Nabi Isa alaihissalam berhasil mematahkan yang namanya babi, membunuh yang namanya babi. Begitu maknanya. Ya, ente ini gimana? Ente punya otak kok nggak dipakai ente itu. Ini kalau di sini ya ada penjualan otak, kayaknya otak ente paling laku di sini. Masih orsinil itu otak ente, masih diplastikin.
tidak mau berpikir di situ. Sementara di dalam kekristenan, ternyata Yesus itu bohong, dikatakan akan turun yang kedua kali. Yesus lumpuh. Di dalam Ibrani 10 nomor 12 itu jelas dikatakan Yesus tidak akan turun yang kedua kali. Ya. Ente baca coba. Ibrani 10 nomor 12. Yesus itu hanya duduk selama-lamanya di kursi roda. Tidak akan turun yang kedua kali. Hehe, mantap. Terima kasih Bang Juma dalilnya, ya. Sudah dua pelajari itu semua. Loh, kenapa diam? Oke. Untuk apa Yesus turun membunuh babi? Untuk apa dibunuh babi? Ini aku yang bunuh. Hari kami potong babi. Untuk apa Yesus? Capek kali kalian surga turun untuk membunuh babi aja. Mending kami senjata, tembak kepalanya, mati babi itu semuanya. Oh, bukan begitu. Kan maknanya tadi sudah dijelaskan. Babi itu kan hama. Jadi wajar kalau misalkan pembasmi hama itu adalah oten. Betul. Iya. Tadi kan Dewa sudah menjelaskan. Apa makna yang namanya membunuh babi? Di saat semua orang-orang tidak ada yang makan daging babi, itu tandanya Nabi Isa berhasil membunuh babi. Seperti itu maknanya. Itu Jangan diartikan Nabi Isa. Atau Al-Jalalain, dari mana kau dapat itu? Wede. mau apa? Mau menjelaskan soal fakta, sementara fakta aja ente ingkari semuanya. Al-Quran yang tidak jelas, ada tafsirnya Al-Jalalain, Ibnu Katsir. Dari mana kau dapatkan itu? Biar jangan ngarang kau. Oh, penjelasan dalam siapa yang ngarang-ngarang? Justru orang-orang Kristen itu yang ngarang-ngarang. Loh, kalau misalkan kami menunjukkan mengenai soal dalil, kalau misalkan kami memperlihatkan yang namanya satu hadis di dalam hadis, memperlihatkan kepada ente, apakah ente percaya? Bebel aja ente ingkari. Mau gimana kami membahas soal Al-Quran? Bebel ente lawan di situ. Karena umat Kristen itu adalah umat pendompleng. Ya, umat Kristen itu umat pendompleng. Dia itu adalah pengkhianat. Orang-orang seperti ente itu, pengkhianat itu ente. Orang-orang Kristen ini aneh ya. Pada saat mereka sakit, seperti halnya contoh mereka itu sakit stroke, mereka takut makan ini. Mereka punya penyakit gula, mereka takut makan ini. Mereka takut sama aturan manusia. Tapi ketika yang namanya Tuhan memberikan aturan kepada orang-orang Kristen, mengatakan jangan pernah makan babi. Ente bukan cuma makan babi, tidur sama babi, kawin sama babi. Lihat di piti-piti, ada nggak orang yang kawin sama babi? Ada. Ente udah lihat belum? Belum lihat. Ente kudet, kurang update ente. Victor, pikiran kotor. Harusnya kasih dalil kian. Kasih artinya jangan Bang Dewa, boleh bertanya Bang Dewa? Iya. Bang Dewa, boleh bertanya? Iya. Tadi Bang Dewa mengatakan bahwa Kristen sendiri itu membantah Bible, kan begitu. Boleh kasih contoh seumpamanya apa yang memang kelihatannya memang mereka ini menolak pengajaran Yesus ya. Kira-kira apa nih pengajaran Yesus yang ditolak oleh Kristen? Kita tidak boleh menghujat ya, kita nih bertanya aja. Iya, tadi betul. Apa pengajaran Yesus? Tadi kan sudah jelas. Oh, ente tidak menolak ajaran Yesus. Ya, justru ente apakah ente bisa melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yesus? Kalau ente bisa, gue berhenti nih. Gue berhenti sekarang jadi pendebat gue. Ente buka Matius 5 nomor 42. Coba buka. Dewa sudah diskusi dengan 7 orang Kristen, ente yang ke-8 coba pengen tahu mengenai soal dalil itu. Buka. Matius 5 berapa? Matius 5 nomor 42. 42. Sebentar. Ini apanya kau 42? Oke, ini dia. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Ya, emang ini kenapa ini? Ya baik, boleh nggak gue minta 10 juta? Untuk apa? Loh, kenapa ente nanya untuk apa? Bukankah di dalam Matius 5 nomor 42 dikatakan, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Saya minta 10 juta, bisa nggak? Untuk apa itu? Nah, baiklah, untuk apa sih? Untuk sekolah anak, bisa nggak? 10 juta, rokok aja dia ngutang.
Kita pengen tahu apakah ente benar mengamalkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sementara Matius 5 nomor 42 ini tulisan merah. Kalau misalkan saya meminta, kasarnya meminta istri ente, ente pun harus kasih. Oh, enggak begitu, salah makna. Inilah salah makna namanya. Inilah kalau Coba ditafsir terangkan. sembarangan. Baik, coba terangkan ke kami. Matius 5:42. Matius 5 ayat 42. Ini kan judul perikopnya pembalasan. Jadi ini kan membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan membalas kejahatan pun dengan kebaikan sebenarnya di ajaran Kristen ya. Nih. Enggak, silakan aja, jelaskan. Bentar ya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Artinya berilah, bukan serta merta kayak yang kau minta tadi, mana 10 juta, mana 50 juta, ya aku pun. Jadi apalagi kebutuhan rumah tanggaku, contoh dulu gitu kan, bukan berarti mentah-mentah begini dimaknai ayat ini. Tapi jika ada orang kesusahan, bantulah orang yang kesusahan. Tetapi kalau tidak ada pernyataan seperti itu, ya. Kalau ente ngomong sama domba, ente ini ngomong sama umat Muslim, umat yang berakal. Di sini sudah jelas, Matius 5 nomor 42, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Kalau misalkan ayatnya diteruskan, makin babak belur ente itu dengan ayat selanjutnya itu. Tapi kami meminta di sini, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Saya meminta kepada ente, boleh nggak saya minta 10 juta? Oke, tidak ada pernyataan untuk apa, tidak ada. Dewa, coba lihat 41-nya dulu ya. Ya. Siapapun yang memaksa 41-nya ini apanya ini? Kiasan. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, ini dia, 1 mil, memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya jika orang meminta pertolongan bagimu segini, se-X lah dulu, tambahkanlah pertolongan itu sesuai dengan Tuhan. Ditambahkan ya. Baik. Lanjut, ayat 42-nya. Lanjut. 42. Berilah kepada orang yang meminta. Ada yang minta sama aku nih. Berilah kepada orang yang meminta. Saya minta. Ya, Dewa minta. Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Artinya ini berbicara orang yang kesusahannya ini. Kalau ada yang meminta kepadaku, tidak ada pernyataan seperti itu. Jangan menambah ayat, jangan mengurangi ayat, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu, ya. Di situ tidak ada sama sekali dijelaskan orang yang kesusahan atau apapun juga. Yang jelas aturannya sudah jelas. Ini adalah pernyataan Yesus tulisan merah. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Artinya ketika gua meminta 10 juta sama ente, berarti ente harus kasih ke gua itu 20 juta. Harus lebih daripada itu. Ente menolak atau tidak? Gini aja, menolak atau tidak? Ya sesuai, kalau emang kau menolak kesusahan atau tidak? kasih. Kalau nyawamu mau hilang atau baik, saya kesusahan. Saya lagi kesusahan. Enggak betul. Saya kesusahan. Saya kesusahan. Tapi kalau orang yang di Sibolga berkesusahan, kita bilang ya kan, ada saudara-saudara berkesusahan. Sesuai dengan ayat ini kita harus membantu orang yang berkesusahan, begitu. Baik, kalau begitu saya minta 10 juta untuk Sibolga, Insya Allah saya amanahkan, saya sampaikan itu. Boleh nggak? Ke rekening saya, boleh nggak? Dari caramu ini aku nggak percaya denganmu, karena kayaknya kau seorang pendusta. Boleh atau enggak? Enggak. Yesus yang pendusta. Oh, berarti menolak. Berarti menolak poinnya. Pendusta kau ingin menguji aku. Kau nggak akan kuberikan apa-apa. Oh, berarti menolak ya? Betul ya? Menolak lah. Pasti menolak. Baik. Berarti ayat ini ayat hoak ya, Ikhwan Bila ya. Ayat ini tidak bisa dibuktikan oleh siapapun juga. Ini jelas, ini adalah tulisan merah, ini pernyataan Yesus, tidak ada kata kiasan ataupun kata metafora di sini. Ketika dia tadi mengatakan, menambahkan, apabila orang itu kesusahan, saya balikan kepada dia, baik, saya akan memberikan untuk Sibolga, tapi tolong transfer ke rekening saya, bisa atau tidak? Ketika ente mengatakan gue ini adalah seorang pendusta, apa buktinya? Gue pernah berdusta kepada ente. Apa buktinya? Bahkan kemarin, alhamdulillah, kemarin dapat yang namanya sumbangan 2.536.000, saya sampaikan kepada Pak Datuk itu semua. Pak Datuk mengatakan, demi Allah ya, Bang Juma ya, 1.300 mata memandang di sini. Pak Datuk mengatakan, Bang Dewa,
itu kurangi aja 300.000 untuk ongkos Bang Dewa. Saya bilang, demi Allah, saya katakan kepada Bang Datuk, saya takut kalau misalkan ini dikurangi. Makanya saya transfer semua kepada Datuk. Silakan tanyakan langsung kepada Datuk kalau tidak percaya. Nah sekarang alasan ente tidak percaya sama gua apa buktinya? Saya sudah membuktikan kalau saya amanah. Sekarang tolong, kalau misalkan benar ente pengikut Yesus, amalkan Matius 5 nomor 42. Saya minta 10 juta sekarang. Saya akan transfer ke Pak Datuk 10 juta. Silakan. Menolak atau tidak? Ente menolak, berarti ayat ini ayat hoak. Tidak bisa dibuktikan sama sekali. 8 orang Kristen, saya ingin membuktikan ayat ini. Bisa atau tidak, ternyata tidak ada yang sanggup sama sekali. Ya. Begitu juga. Nggak begitu juga cara membuktikan sebuah ayat. Seperti apa buktinya? Seperti apa? Ya, artinya aku pastikan dulu memang dia orang miskin atau apa, baru aku kasih. Kalau ada yang butuh, aku bantu. Nggak ada pernyataan seperti itu, nggak ada. Nggak ada pernyataan dia orang miskin, orang susah, tidak ada. Kitab orang lucu kau. Kau menyalahartikan kitab-kitabnya. Gimana ente ini? Menyalahartikan. Alkitab tentang lebih pintar kau Bible daripada aku, lucu. Oh jelas, jelas. Bible bahasa Indonesia. Kami menggunakan akal, sementara ente menggunakan dogma. Itu salahnya di situ. Oh jadi kami percaya dengan apa yang tertulis, tapi kami tidak mengimani. Sementara ente mengimani apa yang tertulis, tapi ente tidak percaya. Ente malah terbalik di situ. Sekarang ente bisa atau tidak, gitu aja. Bisa atau tidak. Ternyata ente tidak bisa. Saya katakan ayat ini hoak. Tidak salah saya mengatakan seperti itu. Betul tidak Pak Dalbo? Ketika saya mengatakan ternyata ayat ini ayat dusta. Tidak bisa dibuktikan oleh orang-orang Kristen. Iya. Mungkin waktu itu Yesus salah ngomong, Bang Dewa. Bisa jadi Yesus berbohong. Iya, salah ngomong mungkin. Ya namanya juga kan manusia, wajar Yesus. Tunggu dulu Pak Victor. Ini saya mau bantu kau. Bagaimana Bang Baal? Yesus mau salah bicara. Ini Tuhan loh. Masa sih Tuhan salah? Wah, gimana sih Baal ini? Sabar Victor. Ya, saya bela kau. Ya buktinya Ya, sabar dulu. Buktinya Victor kan menolak, artinya salah ngomong, berarti nggak sesuai perkataan itu dengan realita gitu, nggak bisa diaplikasikan gitu. Kalian apologet ini kan bisa di ini Bang Baal, kan bisa direvisi, ya kan? Saya sabar dulu, saya lagi bicara dengan Baal, ya kan Bang Baal, bisa diedit kan? Bisa, Yesus aja di-kick dari dunia bisa, di-report dari dunia bisa, apalagi cuman tulisan. Iya, apalagi kata-katanya doang. Wah, berarti Isa alaihissalam nggak sama dengan Yesus ya? Hah? Isa alaihissalam nggak sama beda, dengan beda, beda, Bang. Beda. Beda Bang, jangan disamakan Bang. Berarti Yesus bukan Isa alaihissalam, Dewa. Beda. Oh, Juma. Beda. Soalnya di dalam kekristenan ada dua Yesus. Di dalam kekristenan ada dua Yesus. Ya. Ada dua Yesus di situ. Kami tidak percaya dengan Yesus palsu ataupun Yesus Yunani. Kami tidak percaya. Ada tiga Bang. Ada tiga Bang Dewa. Ada tiga. Ada tiga Yesus, Yesus Barabas. Ada tiga Yesus, Barabas. Yesus Barabas, Bari Yesus sama Yesus anak Bunda Maria. Ini kan Dewa kan Yesus di Matius 5 ayat 6 ini apa nih? Matius 5 ayat 40 ini ya. Oh ya Pak, kan selesai itu kan nggak mungkin kamu mau kasih Dewa, jangan bawa-bawa itu. Ini dulu kembali lagi itu tadi. Yesus dan ini Yesus yang mana dulu Pak Victor? Yesus yang mana? Yang ibunya yang dengarkan dulu. Yesus yang mana dulu kau samakan dengan Nabi Isa? Sebelum disalibkan. Sabar, dengar dulu, jangan nafsu lah. Yesus yang mana? Karena Yesus yang lahir di kandang domba, ibunya bejat. Ibunya bejat loh, cari penginapan lah sama laki-laki. Itu loh. Jadi Yesus mana dulu? Kita baca dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, coba Yesus yang mana? Pak Victor. Yesus lah. Iya, Yesus yang mana? Kalau Yesus yang lahir di kandang domba, Pak, ibunya bejat soalnya. Ini kadang dibilang sama Isa alaihissalam dengan Yesus, kadang beda, sama, beda, pengecut dia. Ya, iya pertanyaanku, Bang. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah dikatakan nama Yesus. Kalau di dalam Bible kan pernah ada nama Isa. Itu loh. Jadi makanya yang saya sampaikan di sini, Bang.
sesuai Bang. kebutuhan. Yesus yang mana? Kalau Kan Yesus yang begitu, lahir di makanya kandang jauh, domba, sportif. ibunya kan nggak ini Bang, ya kan cari penginapan. Dia punya pacar loh. Sedangkan Yesus, kalau Yesus yang sama dengan Isa alaihissalam, dia ibunya itu enggak ini, dia jaga kehormatannya, enggak ini jalan sama laki-laki. Bahkan kalau Yesus di Bible saudari yang lahir di kandang domba itu kan ibunya cari penginapan, cari hotel atau wisma dengan pacarnya, ya toh? Halnya menghidupkan seluruh manusia. Betul nggak, Pak Victor? Yang mati. Pak Cuma Victor. lagi live itu komal lain tuh cari koin itu. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana dulu. Koin. Kok aneh ke koin? Yang ngasih umat muslim, Gini, Pak Victor. yang Yesus kesetanan mana? ente. Gimana? Demi cari koin dia Iya, biar jangan duduk kemana-mana, sederhana. Pertanyaan saya, Yesus yang mana? Kalau Yesus yang lahir di kandang domba, Masa dia cari ibunya uang ini dari anu orang loh, lain? ibunya anu. Daripada Yesus lu jadi pengemis, gimana ini? Mana masa Juma sini kau, jangan banyak kali komalmu cari koin kau, cari uang kau. Halo, hey Victor, kau kepengen juga? Hah? Kau Enggak, kepengen Bun. juga makanya naik ke sini? Enggak lah. Butuh Bun, nggak butuh aku koin kau. Kalau kau nggak butuh nggak usah naik ke sini. Nggak butuh Bun. Masukku jangan banyak kali, satu komal aja, jangan lompat sini lompat sana gitu. Kasian. Demi cari uang dia. Kasian dia Iya. kami, saya perhatiin Gak usah, dari gak usah Bun. komen-komennya. Kau kasih sama uploadnya aja, nggak ada uang rokok orang ini. Aduh, mereka udah Iya. kayak semua. Tuh lihat tuh, itu kirim berapa. Apa urusannya sama Kristen ini? Coba Maksud kau naik, Bun, coba ada yang paksa kasih. kali si Juma itu. Maunya bom-bom di situ. Nah, tuh. Si saya Komal aja Bun, gak usah paksa kali dia. Dia mau lari, mau kabur. Bunda Mila dia kabur. Dia mau kabur tadi. Coba Bang, Yesus yang mana Anda samakan dengan Nabi Isa? Kalau Yesus yang lain di kandang domba, kan ibunya pecah. Bang. Banyak kali cari koin sana. Saya tanya sama kamu, Yesus yang mana, Bang? Dijawab dulu lah, Bang. Kalau Yesus yang lahir di kandang domba, Bang, ibunya bejat loh. Nah, kalau Nabi Isa, ibunya kan perempuan yang menjaga kehormatannya. Kalau Yesus yang lahir di kandang domba, Isa Bang, dengan nggak Yesus jaga beda dia. ya. Isa dengan Yesus beda ya. Jangan sama-sama. Kalau Yesus yang di kandang domba, Bang, beda. Beda, udah. Kok nanya-nanya lagi sih? Beda, udah. Ya beda lah, karena Nabi Isa tidak lahir di kandang babi, Bang. 1.200 orang. Ya, Pak, bahwa Abang dengarkan Yesus coba, Bang. salah orang yang sama ya. Iya. Dengarkan coba, Pak. Ya, ente juga tahu diri, ente. Ente juga tahu diri. Nabi kami dikatakan binatang sama ente. Tahu diri, ente. Ya. Tahu diri lah. Kalau ya Tuhan jangan dihinakan. Tuhan dihinakan, diumpamakan sama binatang. Tuhan dipermalukan sama ente. Victor. Pak Victor, gembel aja, Bang. Nggak ada mau melahirkan di kandang bintang. Ini Tuhan loh. Iya betul. Masa Tuhan di kandang ini yang lahir sebenarnya, Bang. Yang lahir ini kucing apa Tuhan? Yesus. Ya kok kandang binatang, Bang? Nggak ada orang yang ngasih penginapan sama dia. Dia cari apa? Saya nggak nanya, nggak ada. Jadi satunya perbedaannya, Bang. Kalau ibunya Nabi Isa alaihissalam, dia menyendiri di tempat yang sepi. Nah kalau ini Yesus, Bang, ibunya sama pacarnya cari penginapan, kandang Bang. hewan dia lahir di kandang hewan. Iya, Betul. jadi Maria ini kan ada kan? Yesus lahir di kandang Bang. Bang, Maria, Mama Yesus ini kan ada pacar toh? Ada pacar toh? Suami. Belum suami, Aran. Belum suami. Dia belum sudah suami. bertunangan dan Iya kan? dia suaminya. Kalau tunangan kan bukan suami, Bang. Nah ini jalan-jalan loh, Nah, terus siang malam sama laki-laki. Cari penginapan pula. Sudah bersuami dia itu. Suaminya Yusuf. Belum. Nah, oke lah, belum lah tunangannya Yusuf tunangan.
Ya, Ya pacar lah. tunangan kan tertulis tunangan itu. Oh iya tunangan lah, oke tunangan. Oke. Nah pantas gak Pak? Yang dikatakan perempuan suci, jalan-jalan ke sana kemari bahkan mencari penginapan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Coba pantas gak Pak? Jadi gini, dia sudah menikah dengan Jangan tunangan. saya tanya aja Bang, pantas gak? Yusuf itu kan tunangan pada saat pertama pertemuan. Saya nggak nanya tunangannya pantas tidak. Yang dikatakan perempuan suci, katanya perempuan suci yang melahirkan di kandang binatang. Dia jalan-jalan sama laki-laki bukan suaminya. Bahkan cari penginapan lagi. Udah suaminya. Bukan. Jadi kok perkosa kita orang. Baca di Lukas 2 nomor 7. Makanya ke gereja jangan salto, dibaca Bible. Kau baca, cari penginapan dia. Untuk melahirkan itu. Makanya kalau ke gereja Bang jangan salto. Gitu loh. Kalau kau katakan itu di Lukas, Matius beda lagi. Memang bertentangan pernyataan Lukas dengan Matius. Jadi gini klien, tahu diri lah, jangan sama-samakan serempet-serempetkan Nangis tante, ini bukan gereja loh. Jangan nangis. Tahu diri ya, kawan-kawannya. Jangan sama. Kau yang menyembah manusia, kita pula yang nasihati. Enggak, saya di dalam Al-Quran maupun hadis tidak pernah tercatat nama Nabi, nama Yesus. Karena kenapa Yesus ini Bang banyak di Bible. Ada Yesus cuplis, ada Yesus pemabok, ada Yesus Barnabas. Yang mana di antara Yesusmu di sini? Apalagi pertanyaannya? Apalagi dewa. Nangis. Makanya Bang. Ya, tetap Matius 5 nomor 42. 5 nomor 42. Tetap lari ke situ, nggak mana. Kalau gua minjem istrinya tidak boleh. Kalau gua minta bini lu boleh tak? Boleh. Nah, itu kan melanggar apa? Orang yang membutuhkannya itu. Baik, kalau saya ulangi ya, baca ya. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak. Gua minta 10 juta ditolak. Gua minta istri ente ditolak. Berarti ente nggak bisa mengamalkan ayat ini ya? Salah. Nggak bisa ya? Di situ. Salah pemaknaan. Baik, pemaknaannya menurut ente, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan nolak. Mau minta apa di situ boleh tidak? Mau minta apa aja boleh tidak? Bisa meminta bantuan lah. Baik, minta bantuan. Saya minta 10 juta. Oh, nggak begitu juga. Untuk apa itu? Untuk si Boga. Untuk si Boga. Kayaknya aku percaya sama kau mampu karena aku lihat kau gaya-gayamu kau pembohongnya, kau pendustanya kau. Ya, daripada ente penyesat. Ayo. Daripada ente penyesat. Kalau ente mengatakan gue ini pembohong, ada buktinya nggak gue ini pembohong? Nggak yakin. Ada buktinya nggak? Aku nggak percaya sama kau. Buktikan dulu dong. Saksikan ya. 1.100 mata memandang. Sama. Sebentar dulu. Saya akan buktikan kalau misalkan dia bertransfer uang 10 juta ke Dewa akan transfer kepada Tuk 10 juta. Ayo, silakan. Ya, Dewa siap open cam. Andaikan Dewa itu berbohong, andaikan Dewa itu berkhianat, Dewa siap mendapatkan konsekuensi apapun juga. Silakan. Dewa. Ada? Ya. Gimana mau 10 juta, rokok aja minta dia. Gimana? Rokok aja minta. Ayo, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? 10 juta saya akan transfer ke si Boga. Dia mengatakan Dewa pembohong, sementara dia tidak ada bukti sama sekali Dewa pernah berbohong. Tidak ada bukti. Ya. Nah, kabulkan akhirnya kan? Alhamdulillah Iwan Bila ya. Alhamdulillah Iwan Bila. Walaupun Dewa ini seperti apa yang dia katakan, Dewa ini orang jahat, tapi setidaknya walaupun Dewa penjahat, Dewa bukanlah pengkhianat. Dewa bukan pengkhianat. Insya Allah Dewa akan amanah itu. Kalau benar dia memberikan kepada Dewa 10 juta, Dewa akan transfer uangnya kepada Tuk untuk bantuan si Boga. Ayo Victor, silakan DM ke Dewa.
Dewa akan ngasih nomor rekening Dewa. Ya. Malah kabur dia. Konten ini lucu-lucu. Bible-nya udah berkata seperti itu, kami sampaikan, mereka malah melintir lagi Bible-nya. Jadi lucu-lucu nih Ote. Kenapa nggak jadi pelawak saja ya Ote ini ya? Ajaran orang-orang Islam itu ada aturan 600 mispot lebih di situ ya. Rata-rata banyak orang yang bisa melakukan seperti itu, berusaha untuk mengamalkan ayat-ayat yang terdapat di dalam perjanjian lama, aturan 613 mispot. Sementara ketika datang perjanjian baru, justru perjanjian baru ini tidak ada satupun orang yang sanggup untuk mengamalkannya. Seperti hanya dikatakan di dalam Lukas 14, kalau kau menjadi muridku, syaratnya ternyata harus membenci bapaknya ibunya. Ada yang sanggup? Tidak. Tidak ada yang sanggup. Bahkan satu ayat tadi, satu dalil tadi, saya jamin 100%, tidak ada satupun pendeta atau pastor yang sanggup mengamalkan ayat itu. Saya jamin 100% itu. Bagaimana kalau misalkan kasarnya, di dalam Matius 5 nomor 42, di situ dikatakan, apabila ada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak. Pada saat saya meminta istrinya, boleh tidak? Boleh. Meminta istrinya. Boleh tidak orang-orang Kristen itu menolak? Tidak boleh. Karena aturannya sudah jelas. Tidak boleh namanya menolak. Itu sudah jelas di situ. Kami bukan mau menghinakan ayat-ayat mereka, tapi kami ingin berusaha apakah orang Kristen itu ada sanggup untuk mengamalkan ayat ini atau tidak. Andaikan ada yang sanggup mengamalkan ayat ini dan dia tadi transfer ke Dewa 10 juta, dia berhenti sekarang jadi apologet. Berhenti, tapi besok berapologet lagi. Besok diskusi lagi. Artinya Dewa kalah dalam diskusi, alhamdulillah Dewa dapat uang untuk Tuhan Sibolga. Alhamdulillah. Ya, ternyata tidak sanggup dia. Nanti besok diskusi lagi, bawa ayat itu lagi. Minta 20 juta. Dia sanggup kasih, kalah lagi Dewa debat. Kalah lagi debat, tapi Dewa dapat uang. Kan begitu. Betul tidak padahal, Bo? Betul itu Bang. Dan istilahnya kan kita meminta untuk kita membantu juga kan. Betul. Ya, silakan. Kenapa kabur Oten botol? Oh, ini nih. Ya, Nggak bisa Muhammad gitu. Selamat siang, Jack. Siang. Gimana kabarnya, Jack? Baik, puji Tuhan, Yesus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat modar, Pak ya. Amin. Mudah-mudahan cepat modar. Amin. Di dalam Filipi 1 nomor 21. Di situ dikatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mudah-mudahan cepat modar habis juhur sekarang, Pak. Sama Mati keluarga. di dalam Kristus, puji Tuhan. Betul. Dan ternyata ya Iwan Bila, ayat ini pun bisa dikatakan ayat hoak. Kenapa dikatakan ayat hoak? Berapa banyak pastor dan pendeta mereka sakit, ternyata mereka berusaha untuk menyembuhkan diri. Terserah. Gitu Jack ya. Tuhan, nyawa. Iya betul. Yang penting. Kalau udah yang penting udah repot ini ya. Udah kayak bini gua. Yang penting tidak mau memaknai yang namanya dalil ini. Kami di sini bukan menghujat, Pak, tetapi kami di sini mengabarkan yang namanya bebas, yang mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau mati adalah keuntungan, mendingan modar aja ente Jack udah ya. Di dalam Yesus sebagai Tuhan dan ini Bandewa, yang penting Jack, dengarkan dulu Bang Jack. Anda selalu mengatakan puji Tuhan. Penghapus dosa. Batu. Daripada batu peler. Batu hitam penghapus dosa. Ya, batu peler. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Batu peler itu menghadap sana, sujud ke sana, bangun masjid ke sana, naik haji ke sana. Oh iya. Abang ini naik di sini bawa sakit hati atau apa, Bang? Lah, kau tadi bawa menghina. sakit hati atau apa gini?
Bang? Kau tadi menghina. Tadi kau menghina. Yang mana kami hina, Bang? Yang mana, Bang? Tadi Yang mana? Berarti Yesus enggak punya biji, gitu. Memang Bang, justru Abang ini menghina. Masa Yesus dikatakan enggak punya biji? Kalau punya istri berarti dia punya anak, berarti ada pelernya. Oh, coba ayat selanjutnya, ayat sebelumnya udah dibaca belum, Bang? Ayat selanjutnya, Bang. Ayat 100-nya. Sudah dibaca belum, Bang? Ayat 100-nya. Allah SWT tidak punya anak karena Iya, maksudnya ayat 100-nya sudah dibaca atau belum? Ayat 100-nya, Bang. Abang kan membawa ayat apa? 6. Jangan Ayat Bang, kau coba nganga-nganga dikit, Bang, nganga-nganga. Den. Ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi, coba anak itu santun ya. Anda sopan, kami pun akan segan dengan Anda. Gitu. Jangan naik langsung keserupan rokok kardus. Gitu. Naik pakai adab. Kita diskusi menggunakan adab biar teman-teman yang nonton di bawah juga mendapatkan edukasi dari apa yang kita diskusikan dan didukung oleh data yang kita bawakan. Jangan model congor aja di atas. Ditanya apa, jawab apa, muter kayak angin. Naik itu cobalah bawa agama. Anda ke gereja itu Anda bawa Bible, akal Anda tinggal di rumah. Tapi kami mohon naik ke atas pomel itu Bible itu dibawa, akal pun dibawa. Biar terarah diskusi kita itu. Disarankan dulu, Bang. Disarankan dulu kalau naik ke sini minimal jadi manusia. Itu dulu. Iya, betul, Bang. Jadi Anda minta naik nih. Kopi manis. Oh, kopi manis lagi. Aduh. Sia ini. Ini Sia. Itu kenapa Dewa langsung seperti itu ya, Iwan Pila ya, mohon maaf. Soalnya typingan dia di bawah itu buas banget ya itu. Sejak itu. Jadi kita bisa tahu mana orang yang mau benar-benar mau diskusi atau tidak. Ya, kenapa ya? Sini ya. Ini ujungnya menghujat ini. Kopi Ujungnya manis. menghujat juga. Kristen apa? Bang bisa jadi manusia enggak, Bang? Iya kan. Padahal bisa jadi manusia. Baik-baik aja kalian nggak bisa loh. Bisa nggak jadi manusia? Coba lihat si Darbo ini. Bisa nggak saya jadi manusia? Lalu dia mengatakan saya berarti binatang. Ditanya apa, jawab apa. Kalau manusia itu, Bang, masuk di tempat orang minimal salam ke selamat pagi Pak Dalbo. Gimana ini? Ngaku-ngaku manusia pula. Maksud saya, salam ke selamat pagi Pak Dalbo, selamat pagi Bang Suma, selamat pagi Bang Dewa, semuanya gimana kabarnya? Itu loh namanya manusia. Iya, Abang Dewa itu tadi si kopi manis itu bukan syarat Kristen, Bang Dewa. Karena semalam dia di komalnya siapa tuh dengan Abang Kiai, dia membawa Al-Quran yang bilang katakan Allah menyesatkan itu kan. Dia katakan Allah itu iblis. Diminta datanya di mana datanya Allah itu iblis. Dia tidak bisa menunjukkan. Itu dia bukan Syiah, dia Kristen. Semalam saya dibawa. Ini minta naik, dinaikkan juga. Bukan Sia, maksud Dewa itu dia itu Sia. Oh Sia. Ya, bukan Sia. Justru Sia itu cuplis namanya aja. Sia itu lebih bahaya daripada Oten. Sia itu. Dia itu Sia yang sering diskusi, yang mengatakan Allah begini, Nabi Muhammad begini. Betapa luar biasa ya hujatannya. Dan konon katanya ajaran kasih, dia mengakui kenapa dia benci sama Nabi Muhammad. Katanya ajaran kasih. Tapi ternyata
ternyata ajarannya itu kebencian semua sama otak dia. Padahal Allah tidak punya masalah dengan dia. Nabi Muhammad tidak punya masalah dengan dia. Dia lagi bermasalah sama hatinya. Hatinya busuk dia itu sama Islam. Itu ya. Jangan dibuang Bang Dewa, kalau ada yang gitu jangan dibuang. Simpan dulu untuk hotel. Bang Dewa, jangan dibuang. Ditahan dalam mulut dulu Bang Dewa. Ditahan dulu, nanti ada hotel loh. Astagfirullah. Jadi hotel nama yang mau naiklah. Syaratnya simpel loh. Anda mau karang-karang nggak masalah, itu iman. Tapi minimal jadi manusia, ya kan? Kalau sudah manusia kan enak ngobrolnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di tap-tap layar dulu teman-temannya. Silakan di follow akun-akun yang ada di atas. Ya, akun-akun yang ada di atas. Akun Mila Amerika, Bunda Mila. Silakan di follow yang belum follow teman-temannya. Di follow semua ya. Ya lanjut. Iklan lah bentar. Boleh nggak? Ya silakan Bang Dewa. Ya, Ikhwan Billah, kalau ada yang mau membeli ini ya, membeli apa? Membeli kaos, entah itu fotonya dengan siapa pun juga bebas, dengan Bang Juma, dengan Dewa pribadi, dengan Bunda Nora, dengan Kang Dito, atau dengan siapapun juga Apolojet, silakan nanti hubungi Dewa. Insya Allah nanti hari Senin Dewa produksi. Kalau misalkan ada, langsung DM aja ke Dewa ya. Mengenai soal warna kaosnya bebas, ukuran kaosnya bebas, gambarnya pun bebas. Atau mau foto sama keluarga, boleh. Silakan nanti DM ke Dewa, tinggal kirim aja fotonya. Harganya ada yang 120, ada yang 150, ada 200, ada juga yang 400 bahan jersey. Mungkin itu aja. Silakan padahal boleh. Ya, jangan lupa ya di DM ke Dewa ya kalau ada yang mau bikin kaos. Makasih banyak. Kalau ada yang pesan gambarnya, nenek-nenek tadi itu, Bang. Yang nenek-nenek bawa patung. Kalau ada gimana? Boleh. Nah, jadi tulisannya di situ, nenekku pahlawan Tuhan. Boleh. Bisa. Ya silakan di follow ya. Bunda Mila Amerika, silakan di follow Bang Suma dan semua yang ada di atas di follow dan di share ya, di tap layarnya supaya di tag lah layarnya supaya sampai pecah ini HP. Kalau pecah udah nggak bisa tetep layar lagi ya Bang Dalmo. Beli baru lagi nanti masuk di Matius atau Lukas tadi 40. Matius ya Bang Dalmo. Betul. Markus. Dikit. Matius 5:42. Dikit Banero. Dikit aja. Begini Bang. Ya oke lanjutlah. Iya, masalah tadi tuh, masalah baju nanti kalau ada yang tanya masalah ongkirnya gimana nih, Bang? Tolong dijelaskan juga, Bang. Ongkirnya ditanggung masing-masing ya, ongkirnya. Jadi Iya, itu baik. cuma harga kaos aja, ongkirnya ditanggung masing-masing. Insya Allah kaosnya tidak akan mengecewakan lah, kaosnya bagus. Mau foto dengan Bang Juma boleh, dengan Pak Dalbo, dengan Kang Dito, dengan Bunda Mila, atau dengan siapa saja, bebas ya. Bebas dengan siapa saja. Ataukah saya tunjukkan baju yang sudah pernah Bang Dewa kirim ke saya? Boleh, mantap. 86 itu. Siap. Oke, baik. Silakan besarkan. Sabar Bang, sabar. Saya mute dulu. Oh iya, siap Bang Hadi. Ya sorry Bang Hadi, canda Bang. Kalau pecah HP-nya nggak bisa lihat atau yang kesurupan. Abang kalau dekat gereja ngintip aja di gereja Bang. Wah ini pintar ini lesku ini. Nenek lebih hebat dari Tuhan OT. Betul.
Oteng kalau naik jangan emosi lah. Biasa-biasa aja. Kalau kalian emosi, saya takut loh. Nah, saya orangnya bahaya loh. Kalau emosi saya muntah saya, Bang. Kalau dengar orang emosi muntah saya. Iya, Abang. Ini baju yang sudah ini baju yang sudah dikirim. Kok Nero ini mirip Paulus ya? Woi, mantap. Ini Kok baju mirip jadi Paulus? siapa Bang dah? Ini baju yang saya izin, saya dari Papua. Saya dari Papua, ini baju saya pesan sama Bang Dewa. Ini foto saya waktu saya masih bergabung dengan AUMI. Ya, jadi di sini namanya tuh Akidah Ukhuwah Muslim Indonesia ya. Nah, nama saya sini Nairo. Sini Nairo di sini. Jadi terserah kita mau apa. Sekarang Kampreto. Iya. Jadi anti Kampreto. Iya. Bahannya ini tidak mengecewakan kita. Bahannya bagus. Jadi bagi teman-teman ya, saya juga bantu promosiin untuk ini Bang Dewa ya. Ini baju yang sudah ada. Siap. Makasih banyak Bang Nero. Ini ya, ini buktinya ya, ada di saya. Ini foto saya. Ini nama saya juga ada di bawah ini, Nairo 14. Maksudnya itu 14 tahun atau apa? Ah, 14 tanggal lahir saya, Bang. 14 tanggal lahir saya. Pipi, naiklah deh. Ini belum peler, naiklah. Dan di sini ada dua baju kemarin Abang Dewa ya. Ini adalah satu. Dan untuk keamanan, dia punya pembungkus untuk bajunya ini bagus. Aman. Jadi nggak usah takut untuk ini. Ini 2 baju kemarin yang dikirim oleh Abang Dewa. Siap. Teman-teman yang belum polo-polo Mila Amerika ya, dibantu di polo-polo ya. Oh, ternyata udah banyak yang beli itu Abang Dewa, banyak yang di bawah typing itu udah banyak yang beli dari Abang Dewa. Iya, sudah banyak, alhamdulillah. Banyak lah. Mana tadi itu? Ya, saya izin tutup lagi kameranya lagi. Ya, tutup Pak. Ya. Soalnya abang ini agak saya ingat Paulus loh. Makanya abang ini keturunan Paulus juga. Jaga Pak. Ayo, Ten. Baal, turunannya lagi lah Pak. Baal. Bang Baal. Mana lagi nih Baal ini? Enggak. Lanjut. Tanya lagi lah. Dilanjut. Kok lemas? Nggak ada semangat. Kenapa ini? Kenapa ini? Gambarnya kok jadi gelap di saya? Oh, berarti nggak ada Roh Kudus itu. Iya, cuman ini nggak bergerak lagi. Sinyalnya Kudusnya hilang. Saya punya ini. Kau jelas kau di sini. Oh gitu. Cuman 2 orang nih yang host dengan apa yang pakai kaos tadi itu, siapa yang dari Papua ini? Cuma aja 2 orang yang lain tidak ada. Saya kan punya Roh Kudus. Coba saya keluar dulu sebentar. Kenapa begini? Padahal sinyal bagus ini. Kita ini kan punya Roh Kudus, Pak. Kita naikkan coba. Tuyul. Nggak bisa dia, guys. Bagus kan? Yang belum follow akunnya Bunda Mila, silakan di follow teman-teman ya. Gurunda lagi istirahat, mungkin Gurunda lagi ini ya, sibuk dia. Kesempatan kita ngoceh-ngoceh.
Kalau ada tuyul, ya biarkan kami yang hadapi dulu tuyul-tuyulnya. Nanti tok-tok marah loh. Mana ini suaranya Dalbo? Mana suaranya Dewa? Kan marah tok-toknya. Tadi Pipi kemana kau Pipi? Pipi. Pipi. Ya, teman-teman Kristen yang ada di bawah yang mau diskusi, silakan ajukan permintaan naik ya. Di sini ada 2 kursi kosong, silakan. Satu, Baal lagi dia restart dia punya HP. Oh. Teman-teman di follow dulu akunnya Bunda Mila, di follow dulu teman-temannya. Iya. Akun kecil ini. Oh, siap Bunda. Iya, mungkin saya sudah follow juga Bunda. Alhamdulillah. Oh, berarti kamu Nero sudah follow ya. Kamu dapat tiket penghapusan dosa. Bang Dalbo nih udah jadi biasa saja ngapus dosa. Gimana sih? Iya, teman-teman yang ada di bawah ya, tolong dibantu follow akunnya Bunda Mila ya. Di sini hujan ini. Hujan angin. Ya, dibantu ya follow ini akunnya Bunda Mila Amrik ya. Tolong dibantu. Teman-teman muslim yang ada di bawah juga jangan lupa follow ya biar Bunda Mila juga bisa membantu para apologet untuk menyampaikan kebenaran tentang agama Allah. Marilah kita sama-sama berjuang membentengi saudara-saudari kita yang belum atau yang masih gampang ini oleh kaum laknatullah, agar kita sama-sama berjuang membela agama Allah, karena di saat kita membela agama Allah kita akan saling menjadi saksi kelak di akhirat. Ya Allah, saudara saya si Fulan pernah dengan saya membela agamamu ya Allah di Tomalnya Abang Dalbo. Kita semua akan menjadi saksi. Jadi marilah kita sama-sama berjuang membela agama Allah. Di saat agama Allah kita dihujat, Nabi kita dihujat, jangan kita tinggal diam, tetapi marilah kita bergenggam tangan, menyatukan kita untuk menghadapi para laknatullah ini dengan cara kita berkomal bersama memperjuangkan agama Allah. Ya jangan lupa ya di follow itu Bunda Mila Amrik ya teman-teman ya yang ada di bawah. Dan teman-teman yang ada di bawah juga ingat dengan tap-tapnya kalian juga ikut membantu memperjuangkan agama Allah, sekalipun kalian cuma membantu dengan tap-tap layar. Tapi itu bentuk dukungan saudara-saudari semua yang ada di bawah. Jadi jangan pernah bosan. Otennya juga di follow Bunda Mila otennya, karena tanggal 25 Desember nanti kita rayakan Hari Sedunia. Nah bertepatan dengan ulang tahun Tuhan kalian, kan bisa nanti kami mau live ini di Komau Bunda Mila nanti tanggal 25 Desember. Ya kalau bagi umat Islam bukan berkelabu karena Hari Mualaf Sedunia. Nah, kalian hari apa itu? Malam ulang tahun Tuhan. Seru banget promosinya. Iya benar. Mereka lihat nantinya bagaimana keadaan di sana, gereja-gereja di sana, apa yang datang nenek-nenek atau anak muda gitu dulu. Kita naikin orang yang ini ya, yang kompeten ya. Yang apa sih? Memang ada Bun yang kompeten.
Yang nggak menghujat maksudnya begitu. Oh iya. Iya. Hujat, iya. Yang waras lah gitu loh. Wah, ada lah Bang Dewa. Ada orang kompeten. Namanya Ten. Ten. Bang Dewa ini. Kompeten. Pelesetan. Ten. Yang paling seru tuh naikin dari pihak Indonesia sama dari pihak yang sebelah sana. Nah itu dua naikin itu. Wah, seru itu. Biar mereka aja yang ribut, kita nonton. Saya di DM dimaki-maki saya. Padahal Bu suka adu domba sama Oten. Iya, terima kasih Yuli udah follow Bunda Mila, terima kasih ya. Ya bagi teman-teman dari saudara. Ada Bayu, disapa dulu Bayu. Assalamualaikum Bayu. Assalamualaikum Abang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Silakan lanjut dulu pancing emosi. Saya lapar. Ya. Kalau makan sendiri Bang, jangan Roh Kudus jangan ikut makan Bang. Jadi taunya gimana kalau algoritma, kan ada yang nanya tadi di bawah 7.000 akun kecil itu kalau buat kita di Komal mungkin cukup itu kan 7.000, tapi kalau untuk mencapai algoritma di luar negeri itu harus ada 50 ke atas sampai 100.000 baru kelihatan. Nah ini saya yang akun satu lagi sekarang ini kalau posting banyak juga yang dari luar negeri itu ikut komen, berarti algoritmanya udah mencapai. Nah kalau sudah mencapai begitu nanti waktu kita menciarkan apa yang ada di sini seperti contoh, oh ini ada penjualan, oh ini ada demo rame-rame meninggalkan gereja atau apa-apa tuh, saya dengan cepatnya bisa promosi bukan di Indonesia aja, tapi untuk orang-orang di sini juga itu yang lebih penting. Kalau Indonesia kan ya udah skupnya segitu kan. Nah, tapi orang-orang luar negeri kalian kan pengen tahu bagaimana sikap mereka di sini, bagaimana perkembangan Kristen dan Katolik dan lain-lain di sini. Kenapa mereka sekarang ini meninggalkan? Itu banyak faktor kan. Nah, kalau saya akunnya kecil, bagaimana mau menerapkan hal itu, mau menjelaskan itu pada kalian? Kan nggak bisa. Kalau kita Google sih bisa aja, tapi kan kalau kita ngelihat realita langsung situasi dan kondisi itu kayaknya lebih asik gitu loh. Lebih enak sambil saya entah itu saya live, entah itu saya record, tergantung situasi. Karena sekarang kan mulai dingin, walaupun daerah sini nggak dingin, tapi cukup dingin untuk acara malam, mungkin siang kali nanti kita atur. Nah, bagaimana di sini kemarin sempat saya spill sedikit bahwa kalau mulai Desember di sini nilai religiusnya itu udah kurang. Karena di situ nanti sibuk dengan lampu-lampunya. Jadi kayaknya ini aja, apa namanya, kayak holiday aja, kayak hari libur aja, dibikin banyak segala macam, tapi nggak ada nilai mereka tuh. Oh malam ini kita harus kesini berdoa atau nggak ada lagi udah. Jadi kita juga ikut asik aja udah dengan lampu-lampunya, dengan apa namanya restoran buka sampai malam segala macam itu aja itu. Dan kalau dari kantor-kantor biasanya mereka ke restoran sambil minum dan lain-lain itu. Itu seperti itu. Jadi jangan salah kaprah, jangan ikut orang berpikiran picik, jangan ikut sumbu pendek istilahnya itu. Kalau orang minta follow lah, lihat manfaatnya apa itu kalau punya akun besar itu aja. Benar nggak Bang Albosan saya ngomong sedikit? Benar Bunda. Izin Bunda, ini Jul Anggara ya. Anda katakan bahwa Bunda Mila itu apa pengkhianat? Apa? Ya? Gimana? Coba buktikan. Dia katakan dia typing di bawah tuh Bunda. Angga typing di bawah katanya Bunda itu pengkhianat. Gitu. Pengkhianat gimana maksudnya? Ya, kurang tahu nih maksudnya dia apa. Dia katakan Bunda itu pengkhianat. Makanya ditanya nih Jul Angga naik Jul Angga. Tolong Anda klarifikasi tentang narasi typing Anda di bawah. Bahwa Anda katakan bahwa Bunda Mila itu pengkhianat. Silakan naik, ajukan permintaan naik. Kalau memang saya pengkhianat, saya minta maaf. Memang kalau saya pengkhianat, coba di ini dulu, di apa namanya, dijelaskan dulu ke kita biar teman-teman di atas juga ngerti pengkhianatnya di mana gitu. Apa karena kemarin saya naik di Komal Open, maksudnya begitu? Atau gimana?
Iya, itulah enggak. Kalau saya nggak perlu ditanggapi pun, nggak perlu ditanggapi soal kayak gitu. Itu biasa. Hidup ini ada suka dan tidak suka, itu hal biasa itu. Iya benar, cuma kadang-kadang ini ujaran kebencian tuh jahat sekali Bayu. Bukan saya mau gimana, saya pengen tahu aja kok dia bisa bersikap seperti itu tuh. Kadang-kadang kita kepikiran apa memang saya salah ya. Nah itu saya orangnya terbuka. Kita hidup di sini ini udah biasa terbuka. Jadi apapun koreksi mereka kalau memang salah ya kita harus mengakui. Cuma sampai saat ini nih saya nggak ngerti maksudnya dia itu seperti apa gitu. Cobalah naik jelasin nama saya baik-baik. Kan manusia toh bukan hewan. Iya. Nah, berani naik itu fitnah. Nah fitnah ini lebih kejam daripada bun-bun. Tuh. Dan itu bukan Islam itu. Kalau memfitnah itu. Teman-teman dari Kristen naik ya di atas ya, biar kita bisa diskusinya baik. Terserah Anda mau tentukan tema apa, kita akan bisa layani gitu. Dua arah pun bisa. Tapi yang pertama, utamakan membawa akal. Dan jadilah manusia, jangan jadi seperti hewan. Agar kita itu diskusi, tidak merasa diskusinya itu sama hewan. Ya kan? Biar nggak ngalur ngidul, teman-teman. Yang minimal pendeta lah. Ayo, naik. Jadi ya yang kompeten, yang kompeten. Iya bang, minimal kompeten loh. Jangan cuman kalau cuman jemaat 1 kali setahun pergi gereja mau lawan kita kan nggak nyambung. Iya, benar banget. Ayo teman-teman Kristen, kalau jadi nanti saya ada tantangan dari pendeta di kampung saya pun, dari kampung saya. Tantangannya apa Bang Bayu? Itu kemiut ya. Jadi itu dia lihat waktu saya live, dia perhatiin. Kan saya sempat mengatakan lontaran karena ada yang protes teman sekampung. Jadi saya katakan lawan debat saya itu bukan kamu, pendetamu, sampaikan gitu. Jadi ada seorang pendeta yang ngajak untuk diskusi, tapi belum final apa ininya, apa namanya temanya. Insya Allah sebelum tanggal 25 Desember lah dia akan tentukan temanya. Pendeta Iya bang. Offline ya Bang ya? Atau online? Nantilah dilihat bang, kalau memang lewat WA atau kalau dia mau di TikTok, ya kita di TikTok. Saya sih maunya di TikTok. Kalau bisa di ini di Komal Bang Dalbo lah. Iya, Karena di TikTok supaya bisa di live kan, supaya bisa ditonton banyak orang gitu kan, ini seorang pendeta. Ya, karena di kampung ini lagi rame ini membicarakan saya ini, karena data yang saya bawa itu gempar. Kena apa di hati mereka? Gempar mereka di sana, pada marah. Ya silakan teman-teman dari Kristenan yang mau diskusi, silakan ajukan permintaan naik. Kalau Anda tidak puas dengan tema ini, silakan mengangkat tema baru. Silakan ya teman-teman dari Kristen. Nah mengenai Yesus tidak kenal oten, ya itu betul. Karena kenapa? Konsili itu kan diadakan di Antioquia, dan itu kan Yesus tidak ada. Yesus pun tidak pernah membicarakan kekristenan, dan Yesus juga tidak pernah mendirikan gereja. Yesus tidak mengenal apa itu gereja. Yesus itu masuk ke sinagoge dan dia belajar. Jadi mengenai gereja-gereja ini juga itu kan hasil dari bapak-bapak gereja dari konsili, begitu.
mereka juga memutuskan bahwa tiga pribadi itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menjadi Tuhan. Sementara Roh Kudus itu adalah penyampai atau utusan Tuhan juga. Tapi timbullah pemahaman dari pagan bahwa mengatakan Roh Kudus itu juga Tuhan, Yesus itu juga Tuhan. Jadi ketiga-tiganya itu Tuhan karena ada keimanan mereka terdahulu itu adalah pagan mengimani para dewa-dewa. Mengimani para dewa-dewa. Jadi dicocok-cocokkanlah itu cerita atau diputarbalikkanlah itu cerita mengenai Yesus sehingga Yesus itu sama seperti alur cerita seperti Tuhan mereka. Ya baik, terima kasih Bang Bayu. Ya, saudara-saudara Kristen yang ada di bawah yang mau diskusi silakan ajukan permintaan naik ya. Yang mau naik diskusi, ingat dibawa akalnya ya, dibawa akalnya. Jangan akalnya ditinggalkan, tetapi bawalah akalmu untuk naik ke atas komal untuk kita diskusi. Akalnya digunakan, jangan ditinggalkan. Mungkin yang Kristen ketik 3 coba biar bisa dinaikin, ada 2 slot kosong. Ya teman-teman Kristen, masih adakah pendeta yang berani untuk diskusi? Biasanya jam-jam begini oteng nggak ada di gorong-gorong dia. Saya lagi makan, Bang. Lanjut dulu, Bang. Bismillah, Bang. Bismillah. Ya, teman-teman Kristen yang ada di bawah yang mau naik silakan ya. Typing di bawah angka 3. Biar kami tahu ternyata Kristen ya. Typing di bawah angka 3. Oten lagi jual babi. Oh ini yang ketiga. Oh siapa nih? Angel Tony. Saya moderator kan, Abang? Izin Abang Dalpo. Bunda Mila mana, Bunda Mila? Bunda Mila jatuh. Maksudnya saya moderator atau tidak ini, Pak? Satu. Ini akun ini. Oh. Ada siapa aku di bawah juga. Mana Bunda Mila? Kepental mungkin Bunda Mila. Itu ada angka 3 tuh. Iya, ada satu juga tadi atas itu siapa nih namanya tadi? Angel Phone itu juga angka 3 mau naik juga. Jadi pendeta mulai-mulai ini agak ragu saya ini. Kepental terus Bunda Mila. Jadi begini teman-teman, guru dan semua abang-abangku. Kenapa di bulan 12 itu itu juga pertanyaan besar bagi saya. Mulai dari dulu itu. Kenapa di setiap bulan 12, mulai dari bulan 11 sampai ke bulan 12 itu kadang puncaknya itu terlalu banyak hal-hal aneh yang terjadi. Terlalu banyak kejadian-kejadian yang terjadi seperti bencana di mana-mana. Itu
Itu sebenarnya itu pertanyaan bagi saya, itu ada apa sebenarnya ini ya Allah?